Xuan Kongzi tanpa sadar tersenyum saat dia melihat ke atas kotak yang mendidih. Suasananya adalah sesuatu yang hanya ada selama pil gathering bahkan jika dibandingkan dengan acara lain di seluruh benua. Semua pesaing, silakan ambil tempat Anda. Kompetisi final tidak dibatasi oleh aturan apapun. Kalian semua harus mengerahkan upaya penuh untuk menyempurnakan pil obat yang paling baik kalian kembangkan. Petik 2. Darah dari banyak pesaing di arena berangsur-angsur mendidih ketika mereka mendengar suara tua Xuan Kongzi bergema di langit. Semua orang saling memandang sebelum ledakan keras terdengar. Orang bisa melihat banyak sosok tiba-tiba bergegas ke arena. Sosok-sosok bergegas ke segala arah pada saat itu. Bahkan sinar matahari yang tersebar sedikit terhalang oleh mereka. Ada banyak platform batu di langit. Tidak masalah bagi mereka untuk menahan semua pesaing yang tersisa. Meski para kompetitor sudah menjalani 2 babak penyisihan, di mana hampir 90% sudah tersingkir, jumlah sisanya masih cukup besar. Lebih dari 1.000 orang mengangkat kuali mereka bersama. Pemandangan ini akan menjadi spektakuler. Xiao Yan juga bercampur dalam sosok manusia yang datang ke segala arah. Dia tidak terburu-buru memilih platform batunya sendiri. Sebaliknya, dia membiarkan banyak sosok bergegas ke atas panggung batu. Beberapa pesaing bahkan akhirnya memperebutkan beberapa platform batu. Xiao Yan tetap di udara. Hanya setelah sebagian besar orang memilih platform mereka, dia melangkah di udara dan perlahan-lahan mendarat di platform batu yang lebih dekat ke tepi. Seseorang harus benar-benar fokus saat memurnikan pil obat. Hampir setiap titik di tengah sudah ditempati. Jika seseorang akhirnya diganggu saat memurnikan pil, akan sangat terlambat untuk menangis. Ukuran platform batu tempat Xiao Yan mendarat tidak besar. Ukurannya hanya 2-3 kaki. Namun, itu cukup besar untuk menampung seseorang. Dia menyilangkan kaki dan duduk setelah menemukan tempatnya. Setelah itu, matanya menyapu ke segala arah. Mereka menyapu Cao Ying, dan Zhen, dan Song Qing. Mereka bertiga agak jauh. Namun, mereka tidak merebut platform batu tengah yang tampaknya memiliki atmosfer megah. Sebaliknya, mereka telah menemukan panggung batu yang tenang di dekat tepinya. Mata Xiao Yan menyapu ketiganya sebelum tiba-tiba berhenti di platform batu mengambang yang tidak jauh dari ketiganya. Sosok manusia hitam sedang duduk di sana dengan mata tertutup, memulihkan diri. Orang ini, dia menyembunyikan aura aslinya lagi. Xiao Yan menatap sosok hitam itu. Alisnya sedikit mengernyit. Saat ini, Mogu tua tidak lagi memiliki kekuatan yang dia tunjukkan di Pil Realm. Auranya telah menjadi sangat normal dan tidak terlihat dari aura pesaing biasa. Namun, setelah kejadian itu, kelompok Xiao Yan sadar bahwa orang tua ini pasti musuh yang sangat merepotkan. Old Mogu ini juga seorang alkemis tingkat 8. Level semacam ini kemungkinan adalah salah satu yang sangat sedikit orang di antara para pesaing ini yang dapat melampaui. Meskipun saya hanya perlu masuk 10 besar untuk mendapatkan kesempatan untuk menaklukkan api 3000 pembakaran, orang tua ini sangat tidak percaya. Dia tidak akan membiarkan orang lain menyentuh api 3000 yang terbakar di hadapannya. Apalagi dia juga anggota Hall of Souls. Jika dia mendapatkan tempat juara dari Pil Gathering Pil Tower kemungkinan akan terlihat buruk ketika topik tersebut diangkat di masa depan. Karena itu, orang tua ini pasti akan memilih untuk menjadi juara jika ada kesempatan. Petik 2. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi bijaksana. Meskipun dia bisa dianggap telah maju ke tingkat ke-8 dalam Pil Realm, dia baru saja memasukinya. Pasti akan ada celah antara dia dan iblis tua seperti Mogu tua. Bagaimanapun, orang tua ini adalah ahli dari generasi yang sama dengan Yao Lao. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Meski begini, Xiao Yan tidak punya solusi. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Xiao Yan adalah mengerahkan semua usahanya dan mencobanya. Bagaimanapun, dia mengadopsi pemikiran untuk mendapatkan api 3000 pembakaran. Jika orang tua ini ingin menghalangi, dia hanya bisa memberinya tendangan keras. Kekacauan di langit berangsur-angsur berhenti sementara pikiran ini berlama-lama di dalam hati Xiao Yan. Semua pesaing telah menemukan platform batu mereka sendiri dan mulai mengatur barang-barang mereka dalam persiapan pil pemurnian. Bang! Mata Xuan Kongzi perlahan menyapu platform batu di udara. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan bel dengan jelas berdentang lama di atas arena kompetisi. Ini adalah waktunya. Semuanya, tolong angkat kuali Anda dan perbaiki pil Anda. Petik 2. Bang, bang, bang. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika suasana langsung memadat. Segera setelah itu, kuali obat keluar dari segala arah. Mereka akhirnya mendarat di tanah. Dering suara metalik bergema terus-menerus di langit. Beberapa keributan rendah bergema di atas alun-alun saat semua orang melihat ke arah kuali obat yang padat.
Ini mungkin pertama kalinya mereka melihat begitu banyak kuali obat bermutu tinggi muncul pada saat yang sama. Setelah sebagian besar alkemis memanggil kuali obat mereka, beberapa suara mendesis mulai bergema di langit. Segera, banyak api naik. Melihat dari kejauhan, itu tampak seolah-olah itu adalah kembang api, menyebabkan seluruh langit terlihat sangat cemerlang. Xiao Yan diam-diam duduk bersila di atas platform batu. Dia tidak terburu-buru untuk memperbaiki pil obat. Sebaliknya, matanya sedikit tertutup saat dia mengatur pikiran di dalam pikirannya. Pil obat yang dia rencanakan untuk disempurnakan selama pengumpulan pil ini secara alami adalah pil penggabungan darah tumbuh tulang, yang telah dia siapkan bahan obatnya. Pil obat ini berada di puncak tingkat ke-7. Jika seseorang dengan lancar menyempurnakannya, itu bahkan bisa maju ke tingkat ke-8. Itu juga bisa dianggap sebagai pil obat tingkat tinggi. Jika dia bisa menyempurnakannya, dia harus bisa mendapatkan kualifikasi untuk bersaing dengan semua ahli. Cao Ying juga tidak langsung bertindak. Sementara Xiao Yan menutup matanya dan tenggelam dalam pikirannya, dia telah menutup matanya dan memulihkan diri untuk sementara sebelum perlahan-lahan memanggil kuali obatnya. Cao Ying memanggil kuali obatnya di depan semua orang sebelum menjentikkan jarinya. Sekelompok api merah yang menusuk mata perlahan naik dari telapak tangannya. Nyala api adalah warna merah cerah yang sangat menarik perhatian. Bahkan tampak sedikit lebih padat dari darah segar. Sementara nyala api naik, samar-samar bisa terlihat sosok kecil melompat di dalamnya seperti roh api. Kelompok api merah yang tidak biasa ini baru saja muncul ketika api di dalam kuali alkemis sekitarnya sedikit berfluktuasi. Orang-orang yang terkejut ini segera memfokuskan pikiran mereka untuk mengontrol wajah mereka. Setelah itu, mereka melemparkan tatapan kaget ke Cao Ying. Ini adalah Blood Demon Flame. Riak yang tiba-tiba muncul juga menarik perhatian Xiao Yan. Dia memalingkan matanya sebelum menghentikannya di api berwarna merah darah segar di telapak tangan Cao Ying. Dia sedikit terkejut saat keterkejutan melintas di matanya. Xiao Yan memiliki pemahaman tentang jenis api aneh yang dipanggil Cao Ying. Dia telah melihatnya di beberapa buku yang ditinggalkan Yao Lao. Yang disebut Blood Demon Flame ini bukanlah api yang terbentuk secara alami. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah api buatan yang mirip dengan api transformasi kehidupan Xiao Yan. Namun, formasi Flame Blood Demon ini sedikit unik karena benda ini tidak terbentuk dari api. Sebagai gantinya, dibutuhkan seseorang untuk mengumpulkan darah dari hampir 1000 afinitas api Magical Beast dan menggabungkan darah afinitas api bersama-sama. Akhirnya, itu akan menggunakan energi afinitas api di dalam darah untuk membentuk api. Api yang mengambil bentuk ini akan menjadi api iblis darah. Tentu saja, nyala api ini terbagi antara yang kuat dan yang lemah. Faktor yang memisahkan yang kuat dan yang lemah ditentukan oleh kelengkapan sosok manusia mungil di dalam nyala api. Dari penampakan sosok manusia di dalam nyala api di tangan Cao Ying, jelas bahwa nyala api ini adalah api iblis darah yang sangat kuat. Kemungkinan bahkan lebih kuat dari api transformasi kehidupan Xiao Yan jika seseorang ingin membandingkannya. Kekuatan Blood Demon Flame cukup besar. Namun, metode untuk membuatnya terlalu keras. Jika seseorang tidak mendapat dukungan dari kekayaan besar, seseorang pasti tidak akan dapat mengumpulkan darah dari hampir 1000 afinitas Magical Beast. Klan Cao itu sangat kaya. Mereka mampu menciptakan api iblis darah ini untuk Cao Ying. Xiao Yan mendesah pelan. Dengan Blood Demon Flame ini, Cao Ying pasti akan menjadi seperti harimau dengan tambahan sayap. Peluangnya untuk berhasil memurnikan pil akan meningkat secara signifikan. Setelah Cao Ying, Song Qing dan Dan Chen di kejauhan memanggil api mereka sendiri. Api dari keduanya adalah api binatang. Meskipun api mereka tidak bisa dibandingkan dengan api iblis darah Cao Ying, mereka bisa menduduki peringkat teratas dari api binatang buas. Mereka juga bisa dianggap sebagai senjata ampuh dalam penyempurnaan pil. Mendesis, mata Xiao Yan baru saja ditarik ketika gelombang panas yang tidak biasa, yang dia kenal, tiba-tiba dipancarkan. Dia mengangkat alisnya dan menoleh. Itu mungkin untuk melihat Old Mugu mengepalkan tinjunya. Si Heart Flame biru tua naik. Setelah itu berubah menjadi ular api yang menari-nari di sekitar tubuhnya. Bang! Beberapa ekspresi alkemis, yang paling dekat dengan Old Mugu, tiba-tiba berubah ketika si Heart Flame muncul karena mereka telah menemukan bahwa bagian dalam kuali obat mereka telah bergoyang kuat pada saat ini. Setelah itu, suara, ledakan, muncul dan bagian dalam kuali mereka meledak. Angin panas menyebabkan beberapa orang, yang tidak dapat bereaksi tepat waktu, jatuh dari platform batu mereka. Api surgawi, jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun segera melesat setelah melihat pemandangan ini. Banyak seruan bergema satu demi satu.
Ini adalah pertama kalinya mereka melihat api surgawi dalam pertemuan pil. Old Mugu hanya mengangkat sudut mulutnya menjadi senyuman dingin ketika orang-orang malang itu terlibat. Si Heart Flame menari di sekitar tubuhnya. Itu tampak seperti seorang kaisar di antara puluhan ribu api, dan menerima pemujaan dari banyak api. Ular api yang diubah si Heart Flame menjadi berlama-lama di sekitar Old Mugu. Sepertinya itu bertindak penuh kemenangan. Xiao Yan melirik dengan acuh tak acuh ke Old Mugu yang senyum dinginnya terlihat di sudut mulutnya. Seringai juga perlahan terangkat ke wajah Xiao Yan. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan nyala api berwarna giok tiba-tiba keluar. Itu berubah menjadi naga api dan mengeluarkan raungan aneh di si Heart Flame dari jarak yang sangat jauh. Bang! The Sea Heart Flame, yang tertinggal di sekitar Old Mugu, segera menjadi lamban di tengah raungan Glaze Lotus Heart Flame. Nyala api segera menuju ke telapak tangan Old Mugu di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah melarikan diri untuk hidupnya keributan. Seluruh alun-alun sekali lagi memancarkan gelombang demi gelombang keributan saat mereka melihat pemandangan tiba-tiba yang muncul di langit. Banyak mata yang terkejut meluncur ke naga api hijau giok yang melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Api ini bahkan tidak takut pada api surgawi pihak lain. Jelas, nyala hijau giok ini juga harus menjadi semacam api surgawi. Selain itu, posisinya di peringkat api surgawi kemungkinan lebih tinggi daripada api biru tua Mugu. Api hijau giok yang menderu dengan jelas menargetkan Old Mugu. Oleh karena itu, alkemis lainnya tidak terlalu merasa terganggu. Namun, mereka masih merasakan nyala api di dalam kuali obat mereka menjadi lebih ganas saat raungan terdengar. Ekspresi mereka segera berubah. Mereka cukup tidak berdaya di hadapan api surgawi, yang merupakan api terkuat dari semua api. Xuan Kongzi dan yang lainnya di panggung tinggi mengungkapkan ekspresi terkejut di mata mereka saat mereka melihat naga api hijau giok yang dipanggil Xiao Yan. Alis mereka bersatu beberapa saat kemudian saat mereka berbicara dengan agak tidak pasti, jika saya telah menebak dengan benar, api surgawi dari orang berpakaian hitam seharusnya adalah api hati laut peringkat 15. Api surgawi hijau giok dari Xiao Yan seharusnya memiliki peringkat lebih tinggi dari api hati laut, tapi mengapa aku merasa tidak terbiasa dengan itu? Petik 2. Memang ada sesuatu yang kurang tepat. Meskipun ada warna di antara 15 api teratas yang mirip dengannya, masih mungkin untuk menemukan banyak perbedaan jika seseorang membandingkannya dengan cermat. Wanita cantik itu mengangguk sedikit dan menjawab dengan terkejut, mungkinkah anak kecil ini telah menemukan api surgawi yang baru? Alam yang tak berujung menyembunyikan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Item alami seperti api surgawi bahkan lebih misterius. Peringkat api surgawi mungkin memiliki otoritas besar, tetapi itu tidak berarti api surgawi dunia ini hanya terbatas pada apa yang diberi peringkat. Makanya, wanita cantik itu membuat dugaan ini. Saya tidak yakin, namun, saya bisa mencium aroma api inti teratai hijau di dalam nyala api hijau giok, namun posisi api jantung teratai hijau sedikit di belakang api hati laut. Bagaimana mungkin itu bisa menyebabkan si Heart Flame takut itu? Penatua berkulit gelap itu mengungkapkan ekspresi pemikiran saat dia menjawab. Sepertinya anak kecil ini memiliki banyak rahasia. Pil Gathering kali ini akan menjadi sangat menarik. Sudah bertahun-tahun sejak pertempuran antara api surgawi muncul, Xuan Kongzi tersenyum tipis, tapi dia tidak terlalu banyak menyelidiki masalah ini. Wanita cantik dan penatua berkulit gelap perlahan mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Old Mugu melirik api biru tua yang telah menyusut kembali ke tangannya. Setelah itu, matanya menatap Xiao Yan yang jauh dengan cara yang padat. Dia mendengus dingin dan sekali lagi menarik pandangannya. Dia menjentikkan jarinya dan nyala api berdiri di bagian dalam kuali obatnya. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk repot dengan Xiao Yan. Begitu dia menyelesaikan semua tugasnya, dia akan merawat orang yang penuh kebencian ini dengan baik. Xiao Yan samar-samar tersenyum setelah mencukur semangat Mugu tua. Dia akhirnya menarik matanya. Dengan lambaian tangannya, kuali 10.000 binatang yang berwarna merah terang muncul di depannya. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan naga api hijau giok itu bergegas turun dari langit. Akhirnya, ia memasuki kuali obat. Api yang ganas dengan cepat menyebabkan suhu kuali obat sedingin es naik. Setelah suhu di dalam kuali obat berangsur-angsur naik, tangan Xiao Yan menggosok udara dan banyak bahan obat segera terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Akhirnya, mereka tetap tergantung di sekitar panggung batunya. Sekilas, sepertinya ada ratusan. Tingkat komplikasi dalam penyempurnaan pil obat di tingkat pil sekering darah tumbuh tulang tidak terbayangkan. Jika seseorang yang kontrol spiritualnya gagal untuk memenuhi kriteria mencobanya, kemungkinan besar seseorang akan sakit kepala hanya dengan melihat banyak bahan obat. Hal yang membuat seseorang semakin sakit kepala adalah bahwa seseorang perlu menggunakan metode yang sangat akurat untuk memperbaikinya.
Xiao Yan menjabat tangannya setelah mengeluarkan bahan-bahan ini. 3 kotak giok muncul sebelum dengan lembut mengambang di depannya. Bagian dalam kotak giok ini berisi 3 bahan obat utama yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil sekering darah tumbuh tulang. Ekspresi Xiao Yan menjadi serius setelah mempersiapkan segalanya. Pil sekering darah tumbuh tulang adalah pil obat tingkat tertinggi akan menjadi pil tingkat tertinggi yang pernah dia coba. Itu juga yang paling sulit. Jika seseorang ceroboh, akhir hidupnya kemungkinan besar akan sangat menyedihkan. Bagaimanapun, sesuatu seperti penyempurnaan pil seringkali akan menyebabkan seseorang jatuh dari surga ke neraka dalam sekejap. Metode penyempurnaan dari pil sekering darah tumbuh tulang diam-diam mengalir di sekitar pikiran Xiao Yan seperti air yang mengalir. Semua detail yang perlu dia perhatikan sedang diingat dengan kuat di hati Xiao Yan. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Matanya yang menyipit sedikit terbuka dan ketegasan melintasinya. Dengan lambaian lengan bajunya, beberapa bahan obat dipisahkan dari bagian besar dan dilemparkan ke dalam kuali obat satu demi satu. Setelah bahan obat memasuki kuali obat, mereka dengan cepat layu di bawah suhu yang mengerikan dari Glaze Lotus Heart Flame. Setelah itu, di bawah kendali spiritual Xiao Yan yang sangat kuat, beberapa bahan obat dimurnikan menjadi bubuk obat murni dalam waktu 10 menit. Mereka dibiarkan dengan lembut ditangguhkan di sudut kuali obat setelah pikiran melintas di benak Xiao Yan. Setelah menyempurnakan batch pertama bubuk obat murni dengan kecepatan tercepat, ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Tangannya terus melambai dan bahan obat mulai terus-menerus masuk ke dalam kuali obat. Namun, terlepas dari seberapa banyak dan berantakan bahan obat ini, mereka tidak dapat membuat Xiao Yan merasa panik. Selain itu, hal baik tentang maju ke alkemis tingkat 8 akhirnya mulai terlihat. Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan nyala api akan segera berubah dengan pikirannya saat dia memperbaiki bahan obat. Setelah itu akan memurnikan bahan obat hingga kemurnian tertinggi. Hal yang menyebabkan Xiao Yan merasakan kejutan terbesar adalah bahwa ramuan obat yang telah dimurnikannya tampaknya telah dicampur secara samar dengan jejak aura spiritual yang sangat samar. Meskipun aura spiritual semacam ini sangat redup, itu masih bisa secara diam-diam tetapi secara signifikan meningkatkan bubuk obat yang dimurnikan. Seorang alkemis tingkat 8 memang luar biasa. Xiao Yan tanpa sadar merasakan kegembiraan melintas di hatinya saat dia merasakan aura spiritual kecil. Aura spiritual kecil ini, yang tercampur, tidak boleh diremehkan. Pil obat yang akhirnya dimurnikan dengan menggunakan bubuk obat ini pasti akan memiliki kualitas lebih dari tingkat yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pil obat serupa yang disempurnakan oleh alkemis tingkat 7. Xiao Yan dengan cepat memurnikan sepertiga dari bahan obat menjadi bubuk obat dan cairan obat dalam waktu setengah jam atau lebih. Ekspresi Xiao Yan masih sangat serius saat memurnikan banyak bahan obat ini. Dia dengan lembut menghembuskan nafas udara saat matanya beralih ke 3 kotak giok di depannya. Dia bisa menyia-nyiakan bahan obat lainnya sesuka hatinya. Namun, dia mencoba yang terbaik untuk berhati-hati ketika membicarakan ketiga bahan utama ini. Sebuah kotak giok terbang, menjauh dengan jentikan jari Xiao Yan, memperlihatkan pohon anggur kering berwarna hijau giok. Kekuatan hidup yang kaya menyebar darinya. Benda ini adalah salah satu item kunci yang digunakan untuk menyempurnakan pil sekering darah tumbuh tulang, anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun. Xiao Yan ragu sejenak saat dia melihat pohon anggur yang kering ini. Dia melambaikan tangannya dan melemparkannya ke dalam kuali obatnya. Dia buru-buru memfokuskan pikirannya untuk mengendalikan nyala api. Api membakar dengan ganas di dalam kuali obat. Fin spiritual hijau berusia 10.000 tahun yang tampaknya lemah itu tidak menunjukkan perubahan sedikit pun bahkan setelah mengalami suhu setinggi itu. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, dia akan dapat menemukan sedikit cahaya fluorescen yang dipancarkan dari pohon anggur kering, mengisolasinya dari suhu tinggi. Semua makhluk cerdas di benua itu memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Ini tidak membuat Xiao Yan terkejut. Selama dia bertahan selama kebuntuan ini, cepat atau lambat dia akan dapat memurnikan anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun. Xiao Yan sedikit menutup matanya sambil mempertahankan apinya. Jika dia ingin memurnikan anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun ini, waktu yang dibutuhkan kemungkinan besar akan banyak. Tentu saja, semuanya memang seperti yang diharapkan Xiao Yan. Perbaikan ini berlangsung selama hampir setengah hari atau lebih. Baru setelah itu fin spiritual hijau berusia 10.000 tahun secara bertahap pecah. Tetesan cairan hijau giok telah menjadi sebagian terlihat di dalam celah-celah. Setelah permukaan fin spiritual hijau berusia 10.000 tahun telah rusak, segala sesuatu menjadi jauh lebih santai. Fin spiritual hijau berusia 10.000 tahun akhirnya berubah menjadi sekelompok cairan hijau zamrud setelah Xiao Yan menghabiskan 1 jam lagi.
Itu tetap tertahan dalam nyala api seolah-olah memiliki kehidupan, perlahan-lahan bergoyang saat melakukannya. Xiao Yan menghela nafas lega ketika dia melihat cairan zamrud yang telah diubah oleh Fin spiritual hijau berusia 10.000 tahun ini. Dia segera melambaikan tangannya dan banyak bubuk obat dan cairan obat yang tersuspensi di sudut kuali obat dengan cepat mengalir keluar. Mereka semua dilemparkan ke dalam cairan berwarna zamrud di bawah kendali wajah kuburan Xiao Yan. Langkah awal merger ini dilakukan dengan cukup sempurna oleh Xiao Yan. Sekitar 1 jam atau lebih, sekelompok benda cair muncul di api hijau giok. Langkah perbaikan pertama telah berhasil. Bahkan Xiao Yan sendiri cukup terkejut saat ini. Namun, dia juga mengerti bahwa alasan dia bisa mencapai tahap ini sebagian besar karena jiwanya telah maju ke Soul State di Pil Realm. Di masa lalu, segala sesuatunya tidak akan semulus itu bahkan jika dia bisa berhasil. Xiao Yan beristirahat sebentar setelah menyelesaikan langkah pertama. Setelah itu, dia menempatkan semua perhatiannya pada perbaikan berikutnya yang bahkan lebih rumit. Banyak platform batu tergantung di langit. Semua pesaing di dalam platform batu itu saat ini mengendalikan api mereka dengan wajah muram saat mereka memperbaiki pil obat di dalam kuali obat mereka sendiri. Seluruh tempat itu sangat sunyi. Tak terhitung banyaknya tatapan berkumpul pada orang-orang sibuk di langit ini. Mereka sedang menunggu kedatangan hari terakhir. Pil Gathering akan mencapai klimaksnya pada saat itu. Juara Pil Gathering juga akan muncul pada hari itu. Meskipun penantiannya membosankan, semuanya berharga untuk momen paling menyenangkan dalam hidup mereka. Pil Refinement adalah tugas yang sangat memakan waktu. Tidak jarang seseorang mengolah pil obat selama 10 hari hingga setengah bulan. Orang-orang yang duduk di sini jelas menyadari situasi seperti ini. Karenanya, mereka tak terlihat tidak sabar karena harus menunggu lama. Sebagian besar dari mereka yang bisa bergegas ke Holy Pill City untuk mengamati adalah mereka yang memiliki kekuatan. Mereka juga secara alami memiliki kesabaran yang diperlukan semacam ini. Waktu dengan tenang mengalir di tengah tatapan antisipasi yang tak terhitung jumlahnya. 5 hari berlalu dengan tenang dalam sekejap mata. Kehalusan di langit tampak cukup tenang selama 5 hari ini. Namun, terkadang akan ada suara rendah dan dalam yang keluar. Ini adalah suara ledakan kuali yang dikeluarkan saat masalah muncul selama penyempurnaan. Ada juga sebagian kecil alkemis yang berhasil menyempurnakan pil obat mereka selama 5 hari ini. Namun, ketika pil obat mereka disempurnakan, mereka mengerti bahwa partisipasi mereka dalam kompetisi ini telah berakhir karena pil obat dari tingkat yang lebih tinggi membutuhkan waktu yang lebih lama. Mereka yang menyukai mereka, hanya bisa menjadi karakter yang mengisi posisi terbawah. Tatapan seluruh tempat tidak berlama-lama pada sejumlah kecil alkemis yang telah selesai menyempurnakan pil obat mereka. Sebagian besar tatapan berhenti pada Cao Ying, Song Qing, dan beberapa Grandmaster alkemis lainnya dengan reputasi besar. Mereka sadar bahwa persaingan antara orang-orang ini adalah bagian paling menarik dari Pil Gathering ini. Xiao Yan melakukan kesalahan sekali selama 5 hari ini. Kesalahan yang sangat ceroboh saat menggabungkan ginseng tulang salju membuatnya dengan tegas meninggalkan penyempurnaan dan memilih untuk menyempurnakan lagi. Untungnya, tidak ada kesalahan yang terjadi saat dia menggabungkan ginseng tulang salju untuk kedua kalinya. Bagaimanapun, Xiao Yan hanya menyiapkan 2 set bahan obat. Jika dia gagal, dia harus mencari metode lain. Mata tertutup Xiao Yan perlahan terbuka saat matahari pada hari kelima telah terbit ke tengah langit. Ekspresinya serius saat dia melihat bagian dalam kuali obat. Ada 3 kelompok cairan obat. Ketiga hal ini mungkin tampak tidak mencolok, tetapi mereka memancarkan kekuatan obat murni yang terkonsentrasi yang menyebabkan satu guncangan. Ketiga jenis hal ini adalah hasil dari kehalusan Xiao Yan selama 5 hari ini. Saat ini, penyempurnaannya telah berhasil diselesaikan. Selanjutnya, dia perlu menggabungkan ketiga benda ini dengan sempurna dan mengkalsinasi mereka sampai mereka mengambil bentuk embrio sebelum menjadi pil. Merger adalah langkah terpenting dalam perbaikan pil. Apalagi Xiao Yan saat ini tidak memiliki banyak bahan obat. Dia tidak bisa dengan mudah gagal selama merger ini. Jika tidak, dia tidak hanya akan menghabiskan waktu, tetapi kelelahan kekuatan spiritual seseorang juga akan menakutkan. Memperbaiki pil obat dari tingkat ini adalah acara yang cukup melelahkan. Bagaimana bisa bertahan begitu lama? Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kondisi puncaknya. Matanya dengan cepat menatap Cao Ying di kejauhan. Old Mugu dan yang lainnya saat ini sedang mengendalikan kuali obat di dalam nyala api dengan ekspresi serius. Ada riak energi samar yang menyebar dari mereka. Kuali obat dari orang-orang ini bukanlah barang biasa. Mereka menyimpan lebih dari setengah riak di kuali obat. Jika tidak, saya akan bisa menebak dari tingkat apa pil obat yang sedang mereka olah. Xiao Yan sedikit menghela nafas di dalam hatinya saat melihat sikap fokus Cao Ying dan yang lainnya.
Dia dengan cepat menarik perhatiannya dan menghirup udara panas dalam-dalam. Matanya yang serius beralih ke bagian dalam kuali obatnya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan Glaze Lotus Heart Flame yang tersisa di dalam kuali obat dengan cepat menyapu, membungkus ketiga jenis cairan obat murni. Langkah penggabungan kekuatan obat memberlakukan persyaratan keras pada kemampuan kontrol alkemis. Bahkan perubahan tak terduga sekecil apapun selama periode ini akan menyebabkan upaya seseorang sia-sia. Karenanya, langkah ini sangat penting. Xiao Yan dengan jelas memahami hal ini. Oleh karena itu, dia memfokuskan semua perhatiannya. Kekuatan spiritual yang perkasa memenuhi setiap sudut kuali obat. Setiap perubahan kecil di dalamnya akan langsung masuk ke pikirannya. Di bawah perawatan serius Xiao Yan, untungnya tidak banyak kesalahan selama merger. Meskipun proses penggabungan ini sangat lambat, siapa yang berani meningkatkan kecepatan seseorang saat ini? Stabilitas menjadi prioritas dalam segala hal. Waktu yang dibutuhkan untuk menggabungkan kekuatan obat adalah yang terlama di antara semua langkah pemurnian pil. Penggabungan Xiao Yan berlanjut selama hampir 10 hari sebelum akhirnya mendekati akhir. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Semakin banyak alkemis yang menyempurnakan pil obat mereka selama periode ini. Karenanya, arena kompetisi dipenuhi dengan wewangian pil yang tidak akan tersebar. Setelah menghirup udara segar, rasa lelah akibat penantian panjang juga tiba-tiba menghilang. Meskipun semakin banyak pesaing yang berhasil menyempurnakan pil obat mereka, tidak ada satupun dari pil obat itu yang berhasil mengaduk penampilan pil Lightning. Yang terbaik di antara mereka hanya mengaduk beberapa awan gelap di langit. Namun, bahkan kilatan petir tidak muncul di dalam awan apalagi pil Lightning yang benar turun darinya. Tidak banyak orang yang merasa kecewa dengan situasi ini karena mereka tahu pil gathering secara bertahap mendekati klimaksnya. Pil obat yang saat ini sedang disempurnakan sudah naik ke tingkat ke-6. Kemungkinan pil obat tingkat 7 yang benar akan berhasil disempurnakan segera. Xiao Yan mengabaikan perubahan di dunia luar. Matanya tidak berkedip karena tetap terkunci di bagian dalam kuali obat. Setelah 10 hari yang panjang dan lambat untuk menggabungkan kekuatan obat, ada benda berbentuk bola bundar seukuran kepalan tangan di dalam api di kuali obatnya. Bola kecil ini terbentuk dari lebih dari 100 kekuatan esensi bahan obat. Namun, pil obat itu masih dalam bentuk embrio. Meskipun tidak bisa disebut sebagai bentuk embrio, langkah penyempurnaan yang paling sulit setidaknya telah berakhir. Selanjutnya, selama kondisi Xiao Yan stabil, dia benar-benar akan dapat memperbaiki pil sekering darah tumbuh tulang ini. Namun, sebelum pil lengkap terbentuk, ia masih membutuhkan waktu pembuatan bir. Bang! Suara guntur yang dalam tiba-tiba bergema di atas langit di atas area yang agak panas. Segera, mata yang tak terhitung jumlahnya dialihkan. Mereka melihat bahwa awan gelap tanpa sadar muncul di langit. Namun, bagian dalam awan gelap ini memancarkan guntur bergemuruh, jelas merupakan tanda pembentukan pil Lightning. Pil Lightning, ada pil obat tingkat 7 yang akan segera lahir. Petik 2. Keributan menggema di atas stadion ketika semua orang melihat fenomena yang tidak biasa di langit. Segera, tatapan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di platform batu di bawah langit. Seorang pria parubaya sedang melihat awan guntur di langit dengan kegembiraan liar di wajahnya. Dia adalah orang pertama yang menarik pil Lightning. Munculnya pil Lightning telah menarik perhatian Xiao Yan, yang telah memfokuskan pikirannya untuk menyeduh pil obat. Matanya yang menyipit sedikit melebar. Setelah melirik awan guntur di langit yang jauh, dia menganggukkan kepalanya sedikit. Berdasarkan pil Lightning yang lemah ini, kemungkinan pil obat yang dilahirkan haruslah level 7 tingkat rendah. Mata Xiao Yan melirik sebelum ditarik. Tatapannya sekali lagi beralih ke Cao Ying dan Yang lainnya dan jantungnya tanpa sadar melompat. Kali ini, dia samar-samar bisa merasakan riak energi yang dipancarkan dari dalam kuali obat beberapa dari mereka. Dari tampang fluktuasi ini, sepertinya pil obat yang mereka saring bukanlah benda biasa. Ada tekanan yang sangat besar. Saya ingin tahu apakah saya akan bisa menjadi juara dengan mengandalkan pil blood fusing tumbuh tulang ini. Jika ini tidak cukup, sepertinya saya hanya bisa. Mata Xiao Yan juga sedikit berkedip saat dia berpikir sampai saat ini. Dia tertawa getir sebelum menarik pikirannya. Siapa peduli? Saat ini, yang paling penting adalah duduk dan mengamati. Hal itu hanyalah taktik terakhirnya. Hanya dalam setengah hari setelah pil Lightning pertama muncul, beberapa awan guntur mulai berkumpul di langit lagi. Selain itu, melihat kekuatan awan guntur ini, mereka jelas lebih kuat dari sebelumnya. Jelas, harus ada pesaing yang telah memperbaiki pil obat dengan kualitas yang lebih baik. Periode waktu berikutnya ini menjadi hidup dengan 2 hingga 3 pil Lightnings muncul setiap hari. Kepadatan pil Lightnings ini tidak seragam.
Namun, berdasarkan tebakan Xiao Yan, pil obat kelas tertinggi seharusnya hanya dari kelas menengah 7. Alun-alun itu juga menjadi sangat hidup karena sesekali pil lightning yang muncul. Keputusasaan beberapa hari sebelumnya telah benar-benar lenyap. Setiap kali pil obat tingkat 7 lahir, itu akan menarik cukup banyak mata yang mengidamkan. Pil obat kelas ini memiliki daya pikat yang sangat besar bagi kebanyakan ahli. Kecuali mereka yang sudah maju ke kelas Dousun. Bang bang bang, pil lightning, yang biasanya jarang terlihat, telah menjadi hal biasa di langit. Hal ini menyebabkan cukup banyak orang merasa bahwa ini adalah pengalaman yang membuka mata. Mengikuti aliran waktu, semakin sedikit platform batu dengan api yang masih membumbung. Pada akhirnya, jumlahnya kurang dari 50. Namun, semua orang tahu bahwa mereka yang tersisa pasti eksistensi teratas dalam dunia alkemis di seluruh benua Doki. Jika hal-hal tidak menyimpang dari harapan, juara dari pil gathering ini akan lahir di antara orang-orang yang tersisa ini. Suasana tanpa sadar menjadi serius dan lebih tegang saat kerumunan menyaksikan api pil yang naik di atas lusinan platform batu. Mereka yang hadir mengerti bahwa persaingan paling ketat akan segera dimulai. Guntur bergemuruh terus bergema di atas langit biru yang luas ini. Awan tebal memberi seseorang perasaan yang sangat tertekan. Bang! Kilatan petir seperti ular piton raksasa berwarna perak tiba-tiba merobek langit dari awan yang tebal dan gelap. Itu secara eksplosif bergegas turun sebelum diterima dengan paksa oleh sosok manusia di atas platform batu. Segera, aroma pil seperti zat menyebar. Haha, saya telah berhasil. Pria itu, yang rambutnya sedikit putih, tertawa liar ke langit di depan mata semua orang. Tangannya memegang pil obat seukuran mata naga yang memancarkan kilau yang memikat. Tak satu pun dari mereka yang hadir menegur pria ini, yang telah kehilangan dirinya dan tertawa terbahak-bahak. Sebaliknya, ada panas tambahan di mata mereka saat mereka memandangnya. Seorang Grandmaster Alkemis, yang bisa memperbaiki pil obat kelas menengah tingkat 7 pasti akan menerima perawatan VIP kemanapun dia pergi. Saat ini, pil gathering telah memasuki tahap terakhirnya. Saat ini, hanya ada 2 jenis orang yang masih terus mengolah pil obat. Tipe pertama adalah mereka yang benar-benar memiliki bakat hebat sedangkan tipe lainnya adalah mereka yang hanya membuat angka. Tentu saja, dalam situasi seperti ini, kelompok pertama memegang mayoritas. Lagi pula, hanya ada sedikit orang dengan wajah yang cukup tebal untuk mempermalukan diri mereka sendiri dalam acara semacam ini. Jika seseorang dengan hati-hati menghitung jumlah api pil yang masih naik di platform batu, orang akan menemukan bahwa masih ada 36 yang tersisa. Dengan kata lain, masih ada 36 pesaing yang fokus pada persiapan pil obat yang mereka kuasai dengan sangat hati-hati. 36 orang ini secara alami termasuk Xiao Yan, Chao Ying, Old Mugu, dan Chen, dan pesaing lainnya yang dipandang sebagai orang yang paling berpotensi untuk menjadi juara pil gathering ini. Xiao Yan duduk di platform batunya. Guntur bergemuruh yang bergema di udara telah disaring olehnya. Semua fokusnya telah dilemparkan ke dalam kuali obat. Api hijau giok menyala dengan ganas di dalam kuali obat. Suhu panas menyebabkan kuali pil tampak sedikit merah. Namun, semua ini bukanlah target fokus Xiao Yan. Matanya telah menatap objek bola yang berputar perlahan di dalam nyala api. Benda yang disebut benda bulat ini secara alami merupakan penggabungan lebih dari 100 jenis sari obat. Namun, benda ini menyusut dari seukuran kepalan tangan menjadi seukuran telur merpati. Apalagi, bentuknya menjadi lebih bulat di dalam nyala api yang menyala. Riak energi yang menyebabkan Xiao Yan merasa kaget samar-samar terbentuk setelah menyusutnya benda bulat ini secara bertahap. Jenis riak ini sudah melebihi pil obat tingkat 7 tingkat puncak biasa. Hati Xiao Yan dipenuhi dengan kegembiraan atas perubahan semacam ini. Saat ini dia yakin bahwa dia bisa menaikkan pil sekering darah tumbuh tulang ke tingkat ke-8. Xiao Yan menekan sedikit kegembiraan di dalam hatinya dan buru-buru menstabilkan pikirannya. Saat ini, dia berada di momen paling krusial. Dia tidak bisa kehilangan fokus sekecil apapun. Wajah semua orang di platform batu lainnya juga dipenuhi dengan ekspresi muram sementara Xiao Yan sedang menyempurnakan pil obatnya dengan semua usahanya. Wajah beberapa dari mereka bahkan menunjukkan pucat. Jelas, kelelahan semacam ini benar-benar sesuatu yang sulit mereka tanggung. Bang! Bagian tertentu dari langit tiba-tiba mengeluarkan ledakan rendah dan dalam di depan mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Hati semua orang segera tenggelam. Tatapan mereka dengan cepat terbang, hanya untuk melihat seorang pria parubaya menatap kuali obat di depannya dengan ekspresi tertegun. Ada riak energi kacau yang dipancarkan dari dalam. Jelas, situasi tak terduga telah terjadi selama penyempurnaan. Bagaimana ini mungkin? Pria parubaya itu membosankan saat dia melihat kuali obat. Matanya langsung memerah darah.
Dia telah bekerja keras selama 20 hari lebih hanya untuk semua usahanya sia-sia. Pukulan semacam ini benar-benar agak terlalu sulit baginya untuk ditahan. Semua orang diam-diam menghela nafas di dalam hati mereka saat mereka menyaksikan ekspresi membosankan dari pria paruh baya itu. Mereka merasa sedikit menyesal untuk orang ini. Kegagalan tidak jarang terjadi dalam hal penyempurnaan pil. Namun, sedikit kegagalan pada saat ini akan memutuskan apakah seseorang akan kehilangan kualifikasi untuk bersaing dengan para ahli lainnya. Ada yang bahagia dan ada yang cemas. Jika ada yang berhasil, tentu ada yang gagal. The Pill Gathering tidak pernah menjadi panggung untuk pertunjukan komedi. Selama waktu yang tersisa, ada orang yang terus-menerus berhasil menyempurnakan pil obat di antara 30 lebih orang yang tersisa. Tentu, ada juga yang gagal. Semua orang yang gagal ini menjadi jauh lebih putus asa tanpa kecuali. Meskipun mereka mungkin tidak dapat memperoleh posisi 10 besar bahkan jika mereka berhasil memperbaiki pil mereka, setidaknya akan ada peluang. Namun, jika mereka gagal dalam penyempurnaan mereka, mereka tidak akan memiliki kesempatan sedikit pun. Pesaing yang masih bisa bertahan saat ini adalah orang-orang yang pasti bisa dibandingkan dengan beberapa sesepuh menara pil. Beberapa ahli top bahkan pada tingkat yang sesepuh menara pil masih jauh dari bisa menandingi. Suasana hati dari banyak orang di stadion tumbuh lebih baik selama periode waktu ini. Dalam sekejap mata, seorang pesaing, yang mereka anggap sebagai kuda hitam dari Pill Gathering ini, mungkin akan gagal dalam penyempurnaannya karena beberapa kesalahan kecil, kehilangan kualifikasinya untuk terus bersaing dalam sekejap mata. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa pil penyulingan adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan orang biasa. 5 hari lagi berlalu dengan tenang di tengah antisipasi tatapan yang tak terhitung jumlahnya. 9 orang telah berhasil memperbaiki pil obat mereka selama 5 hari ini. Pil obat kelas tertinggi adalah pil obat tingkat tinggi 7. Pil obat ini segera menarik pil lightning saat muncul. Suara gemuruh guntur yang terus-menerus menyebabkan cukup banyak orang merasa takut. Orang yang berhasil memurnikan pil obat ini adalah seorang lelaki tua dengan wajah tua. Orang ini sepertinya memiliki reputasi di benua itu. Oleh karena itu, tidak terlalu mengejutkan bahwa dia bisa menjadi orang pertama yang memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7. Tentu saja, dengan beberapa orang yang berhasil, wajar jika beberapa orang gagal. 9 orang berhasil selama 5 hari ini sementara 7 lainnya gagal. Mereka memilih untuk mundur dengan keengganan yang besar di depan banyak mata yang menyedihkan. Menyusul penarikan 16 orang ini, dan para pesaing yang mundur lebih awal karena beberapa alasan, hanya ada 17 orang yang tetap berada di platform batu yang memurnikan pil. Filter waktu sangat akurat. Saat ini, 17 orang yang tersisa, dilihat dari aura mereka, jelas bukan individu biasa. Lencana tingkat terendah di dada mereka adalah milik alkemis kelas menengah tingkat 7. Tingkat tertinggi secara mengejutkan adalah guru alkemis tingkat 8 asli. Alkemis tingkat 8 ini adalah seseorang yang sangat tidak dikenal Xiaoyan. Apalagi, dia tidak pernah memperhatikan orang ini di masa lalu. Jelas, orang ini sengaja menyembunyikan auranya. Alkemis tingkat 8 yang tidak dikenal ini adalah pria tua berambut abu-abu. Wajahnya yang tua seperti kulit jeruk. Jelas, dia juga harus ahli dari generasi yang lebih tua. Meskipun penampilan luarnya kurang, wajahnya selalu ditutupi dengan senyuman hangat, memberinya penampilan yang lebih menyenangkan daripada Old Mugu. Waktu adalah filter terbaik. Itu mampu menghilangkan mereka yang kurang dari ribuan pesaing dan memungkinkan para ahli sejati untuk tetap tinggal. Tidak disangka bahwa Old King Hua telah selamat. Kelompok Xuan Kongzi di panggung tinggi memandangi lelaki tua berambut abu-abu yang akhirnya terungkap dari lautan manusia. Mereka sedikit kaget dan langsung saling memandang. Semuanya merasa sedikit tidak berdaya. Orang tua ini benar-benar bisa mempermalukan dirinya sendiri, melihat fluktuasi di dalam kuali obatnya, itu mungkin pil obat tingkat 8. Wanita cantik itu dengan lembut mengangguk saat dia berbicara. Keinginan yang paling dihargai dari orang tua ini adalah untuk mendapatkan jenis api surgawi. Saat itu, dia dan Yao Chen tinggal di tempat yang mengerikan itu selama beberapa tahun. Namun, Yao Chen tetaplah orang yang menemukan Bone Chilling Flame. Dia secara alami akan datang dan mencobanya sekarang karena dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan 3000 Burning Flame. Penatua berkulit gelap itu mengenang. Xuan Kongzi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah itu, matanya tiba-tiba beralih ke platform batu tertentu. Old Mugu berpakaian hitam sedang memfokuskan perhatiannya dan memperbaiki pil obatnya di tempat itu. Aura orang ini tetap tersembunyi sampai sekarang. Apalagi wajahnya, sepertinya telah diubah. Saya bertanya-tanya siapa ahli itu. Petik 2. Mungkinkah penyamaran dari orang tua yang tidak mau mempermalukan dirinya sendiri?
Wanita cantik itu mengerutkan alisnya dan bertanya-tanya dengan keras. Tidak ada ide. Namun, dia pasti tidak akan bisa menyembunyikan auranya begitu bentuk embrio pil obat dibuat. Pada saat itu, seseorang akan tahu dengan sekilas, tidak apa-apa selama dia bukan anggota dari Hall of Souls. Petik 2. Wanita cantik dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Angin kencang bertiup di atas langit biru. Awan gelap telah tersebar, namun, petir yang menggelinding terus muncul dalam waktu yang tidak diketahui. Adegan aneh ini menyebabkan cukup banyak orang diam-diam merasa tertegun. Namun, setiap orang yang berpengalaman menyadari bahwa suara gemuruh ini tidak jatuh dari langit. Sebaliknya, mereka dipancarkan dari kuali medis di platform batu. Bang! Suara rendah dan dalam tiba-tiba muncul. Sebelum semua orang dapat dengan tergesa-gesa mengalihkan pandangan mereka merasakan riak energi yang megah tiba-tiba melonjak dari platform batu dengan cara seperti kilat. Mengikuti gelombang energi ini, awan gelap di langit langsung berkumpul saat ular perak yang tak terhitung jumlahnya bergoyang ke segala arah. Ini Song King. Beberapa orang yang bermata tajam akhirnya melihat Song King, yang tadinya duduk bersila, tiba-tiba berdiri. Dia melihat awan gelap tebal di langit dengan semangat tinggi. Ini jelas perbuatannya. Pil lightning yang muncul kali ini bahkan lebih liar dan lebih kejam dibandingkan dengan pil lightning sebelumnya. Ini cukup membuatnya merasa bangga. Ini sebenarnya adalah pil obat tingkat 7 tingkat puncak. Sepertinya kualitasnya bahkan lebih tinggi dari pil obat tingkat 7 tingkat puncak yang muncul sebelumnya. Petik 2. Song King mengangkat tangannya perlahan di tengah latar belakang petir di seluruh langit. Pil obat bulat yang tidak biasa, seperti mutiara malam yang cerah, diangkat tinggi-tinggi. Pil lightning di langit muncul saat ini. Setelah mendengar seruan banyak orang bercampur dengan guntur yang keras, senyum liar perlahan terangkat di wajahnya. Segera, tatapannya, yang mengandung sedikit provokasi, mengarah ke platform batu yang jauh. Tempat itu adalah tempat Xiao Yan berada. Xiao Yan secara acak melirik tatapan memprovokasi yang telah ditembakkan dari kejauhan. Setelah itu, dia menarik matanya. Orang ini telah menyembunyikan dirinya dengan cukup baik. Namun, dia benar-benar terlalu bersemangat hari ini. Pil obat tingkat 7 tingkat puncak. Sudut mulut Xiao Yan tanpa sadar mengungkapkan senyuman dingin saat memikirkan ini. Dengan hasil ini, mungkin tak sulit baginya untuk masuk 10 besar. Namun, begitulah, Song King ini masih belum memiliki kualifikasi untuk benar-benar merebut tempat juara. Mata Xiao Yan sekali lagi terfokus pada bagian dalam kuali obatnya saat pikiran ini melintas di hatinya. Pil obat bundar perlahan berputar di dalam api hijau giok yang naik. Pil obat berwarna merah tua, tampak seperti telah diaglomerasi dari esensi darah segar. Selain itu, ada beberapa cahaya samar yang berkedip di atasnya, menyebabkannya tampak seperti mata dan memberikan perasaan yang sangat tidak biasa. Segera, panas yang membara diam-diam muncul di dalam hati Xiao Yan saat dia melihat pil obat yang perlahan berputar di dalam nyala api. Banyak awan gelap hadir di langit. Kadang-kadang, seekor ular perak besar merobek langit dengan suara tabrakan saat ia berlari ke platform batu tempat Song King berada. Segera, mereka semua diterima oleh Song King. Wajah Song King tanpa sadar berkedut setelah melihat tatapan provokatifnya diabaikan oleh Xiao Yan. Matanya menyapu ke sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa Cao Ying, dan Chen, dan yang lainnya tidak memberikan tatapan terkejut ke arahnya. Ini menyebabkan dia merasa sedikit tertekan. Pil obat kelas 7 tingkat puncak. Bahkan di antara beberapa sesepuh menara pil yang berpengalaman, peluang mereka untuk menyempurnakannya cukup rendah. Saat ini, dia telah memperbaikinya, tetapi itu tidak menimbulkan keributan yang dia harapkan. Hal ini menyebabkan kesombongannya dalam ingin menikmati menjadi fokus perhatian semua orang gagal mendapatkan keinginannya. Song King menahan depresi di dalam hatinya dan memfokuskan pikirannya. Pil lightning yang dibentuk dari pil obat kelas 7 tingkat puncak cukup kuat. Jika dia tidak menanganinya dengan serius, kemungkinan bahkan pil obat akan disambarnya sampai tidak ada yang tersisa. Jika itu masalahnya, itu akan benar-benar gilirannya untuk menangis. Sementara Song King berusaha sekuat tenaga untuk menangani pil lightning di langit, energi di dalamnya juga menjadi jauh lebih kejam. Jelas, ini adalah fenomena yang disebabkan oleh pil lightning. Mungkin itu karena daya tarik pil lightning kali ini, tetapi beberapa pesaing juga mulai memancarkan riak energi yang mengejutkan dari pil obat mereka. Jelas, pil obat yang mereka suling akan segera terbentuk. Ekspresi para pesaing ini menjadi jauh lebih serius saat mereka merasakan perubahan. Jika ada kesalahan yang terjadi pada saat ini, mereka benar-benar tidak akan menghasilkan apa-apa meskipun telah berusaha keras. Bang! Awan gelap menutupi langit. Gemuruh menggelegar rendah terus bergema di atas alun-alun.
Tiba-tiba riak energi yang agung menyapu. Segera, semua orang melihat banyak awan gelap terbentuk di langit di atas platform tertentu. Pil obat tingkat 7 tingkat puncak lainnya telah lahir. Adegan ini segera menyebabkan keributan yang heboh muncul di stadion. Bang, 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 petik 2. Sebelum keributan mereka terdengar, beberapa riak energi tiba-tiba meletus satu demi satu. Awan gelap melonjak dari segala arah saat ular perak tebal menutupi seluruh langit. Tadinya matahari cerah, tapi sekarang gelap seperti malam. Kadang-kadang, petir perak akan berkedip di langit, dan cahaya yang menyilaukan akan menembus. Ada 9 pil obat tingkat tinggi yang lahir pada waktu yang sama dalam waktu 10 menit. Dengan kata lain, 9 kilat pil telah muncul di langit saat ini. Adegan ini benar-benar salah satu yang jarang ditemukan. Oleh karena itu, lautan hitam orang-orang di sekitarnya merasakan jantung mereka mendidih karena atmosfer ledakan seperti petir ini. Sorakan yang memekakkan telinga bergema di atas arena kompetisi. Akhirnya, sorakan gemuruh ini berkumpul di langit, berubah menjadi gelombang mengerikan yang menyebar. Seluruh wilayah pil secara samar-samar dapat mendengar gelombang suara yang menakutkan itu. 8 pil lightnings yang tiba-tiba muncul juga menyebabkan Song King terkejut. Senyum dingin melintas di matanya setelah dia melirik pil lightnings di sekitarnya. Untungnya, pil lightnings dari orang-orang ini lebih rendah darinya. Dengan kata lain, nilai pil obat mereka harus lebih rendah darinya. Swoosh swoosh swoosh. Petir perak ini menyerbu langit dari segala arah. Akhirnya, secara eksplosif menghantam platform batu tersebut. Dalam sekejap, seluruh langit bergema dengan suara gemuruh yang dalam. Xiao Yan, Cao Ying, Old Mugu, dan yang lainnya bertindak seolah-olah mereka belum mendengar apapun di hadapan pemandangan spektakuler dari banyak petir yang mengalir deras dari langit. Mata mereka terpaku pada bagian dalam kuali obat mereka sendiri. Dan Chen duduk dengan kaki bersilang di atas platform batu. Pada saat ini, wajahnya sudah menjadi sangat pucat. Tubuhnya awalnya lemah. Jika bukan karena dukungan kekuatan spiritualnya, kemungkinan dia tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Untungnya, dia berhasil bertahan. Saya akan berhasil. Mata dan Chen sepertinya terfokus pada kuali obatnya. Segel tangannya terus berubah. Kekuatan spiritual yang luas dan kuat terus melonjak ke dalam kuali obat. Ada aura spiritual samar yang secara samar-samar tersebar di kekuatan spiritual. Grup, wajah dan Chen tiba-tiba memerah sementara segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan sebelum ditembakkan ke dalam kuali obat. Akhirnya, itu bergabung dengan pil obat yang berguling di dalam nyala api. Ledakan, cahaya terang dan kuat tiba-tiba muncul di dalam kuali obat seperti matahari setelah darah segar menyentuh pil obat. Riak energi yang menakutkan, yang menyebabkan orang-orang terkejut, secara eksplosif melonjak keluar dari kuali obat dengan ledakan. Kuali obat yang bisa menahan pembakaran api surgawi apapun telah diledakkan menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya di bawah riak menakutkan semacam ini. Mendesis, pilar lampu hijau, berukuran 100 kaki, terlontar keluar dari kuali obat saat meledak. Itu melesat ke langit dalam prosesnya. Petir perak yang menutupi langit dengan rapat tampaknya menemui sesuatu yang menakutkan di bawah pilar cahaya berwarna hijau ini. Ini buru-buru menarik diri. Awan petir yang bertindak dengan penuh kemenangan sebelumnya dengan cepat menyusut kembali. Mereka bahkan tidak berani melakukan kontak sedikit pun dengan pilar cahaya. Pilar cahaya memasuki langit di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah itu, awan tiba-tiba muncul di manapun pilar cahaya itu lewat. Dalam sekejap mata, itu telah diaglomerasi menjadi badai petir berukuran 100 meter. Selain itu, hal yang membuat orang lain terkejut adalah bahwa petir yang terbentuk kali ini memiliki warna hijau dan perak. Petir dua warna, seluruh stadion membuat keributan besar ketika mereka melihat badai petir dua warna yang muncul di langit. Banyak orang yang hadir melihat pil lightning dengan dua warna untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Xuan Kongzi dan yang lainnya di panggung tinggi juga melihat kedua warna petir dengan ekspresi muram. Sesaat kemudian, mereka saling memandang dan mengangguk, gadis dari klan dan ini memang luar biasa. Dia telah menyempurnakan pil obat tingkat 8 dan bahkan telah menarik petir dua warna. Petik 2, pil obat tingkat 8 sudah bisa dianggap sebagai tingkat puncak pagoda emas di dunia alkemis. Tingkat 8 dan tingkat 7 mungkin hanya berbeda di satu tingkat, tetapi perbedaan itu seperti langit dan bumi. Pil obat tingkat 8 memiliki beberapa spiritualitas. Seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa ia memiliki kecerdasan dasar. Dengan kata lain, pil obat tingkat 8 sudah memiliki kekuatan hidup yang menjadi miliknya. Itu sudah bisa dikategorikan sebagai makhluk. Selain itu, divisi dalam pil obat tingkat 8 sangat keras.
Kualitasnya tidak bisa lagi dibedakan dengan mata telanjang. Sebaliknya, itu dibedakan melalui warna pil lightning. Semakin tinggi tingkat pil obat, pil kilat yang akan menariknya saat terbentuk akan memiliki lebih banyak warna. Ada desas-desus bahwa jika seseorang dapat menarik pil lightning 9 warna, itu berarti pil obat sudah maju ke tingkat ke-9, yang memiliki kekuatan ciptaan. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkan pil obat tingkat ini sebagai pil ilahi. Dengan mampu menarik petir 2 warna, itu berarti dia telah berhasil memperbaiki pil obat tingkat 8. Selain itu adalah pil obat tingkat 8 yang memiliki pil lightning 2 warna. Petir 2 warna bertahan di atas langit yang luas. Guntur dahsyat menyebar darinya. Pil lightnings yang ditarik oleh Song King dan yang lainnya di sekitarnya tampak sangat kecil jika dibandingkan dengan petir 2 warna ini. Song King dan yang lainnya melebarkan mulut mereka saat mereka melihat badai petir 2 warna. Mulut mereka segera dipenuhi dengan kepahitan. Munculnya pil lightning 2 warna ini benar-benar telah menekan semuanya. Dan Chen menghapus bekas darah di sudut mulutnya saat dia berdiri di atas platform batu. Wajah putih pucatnya memandangi pil lightning 2 warna di langit. Senyuman muncul di sudut mulutnya saat dia berdiri dengan susah payah. Tubuhnya yang halus dan kecil menyebabkan bahkan ahli kelas Dou Zun takut meremehkannya. Terlepas dari hasil hari ini, nama klan dan akan benar-benar bergema di Central Plains karena gadis ini. Haha, saudari Dan Chen, kamu memang telah meningkat selama beberapa tahun ini. Namun, tidak mudah membuatku mengaku kalah. Tawa indah tiba-tiba terpancar dari kejauhan tepat ketika senyum muncul di wajah Dan Chen. Dan Chen menoleh, hanya untuk melihat Cao Ying perlahan berdiri. Wajahnya yang mempesona juga dipenuhi dengan pucat. Meski begitu, senyuman di wajah cantiknya masih mempesona. Pil refinement adalah sumber kebanggaan di hati Cao Ying. Reputasi, penyihir, bukanlah yang kosong. Latihan kerasnya selama bertahun-tahun di Menara Pil akan benar-benar menampakkan diri di depan banyak mata yang saat ini hadir. Keangkuhan seperti burung phoenix muncul di wajah Cao Ying. Tangannya tiba-tiba membentuk segel tangan saat dia dengan lembut berteriak, "Bangkit!" Bang! Teriakannya baru saja terdengar ketika pilar cahaya besar juga meletus dari kuali obat di depan Cao Ying, melesat ke langit. Awan di langit dengan cepat berkumpul saat pilar cahaya meletus. Setelah itu, 2 warna muncul di depan mata kaget yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Namun, orang bermata tajam dapat mengetahui bahwa sepertinya ada jejak warna merah yang sangat samar bercampur dalam warna hijau dan perak. Ini adalah pil obat tingkat 8 lainnya. Seluruh stadion sedang mendidih saat ini. Mata yang tak terhitung jumlahnya menjadi merah saat mereka melihat ke arah awan petir yang cerah di langit. Kegembiraan melonjak di dalam hati mereka saat darah di tubuh mereka mulai mendidih. Ini adalah pil gathering yang sebenarnya. Song King tercengang saat dia melihat awan petir di langit. Perasaan kekalahan muncul di dalam hatinya. Ia memang sangat kurang jika dibandingkan dengan monster-monster seperti Cao Ying dan Dan Chen. Untungnya, Xiao Yan itu harus. Mata Song King tiba-tiba berhenti ketika pikiran ini melintas di hatinya karena dia menemukan bahwa Xiao Yan, yang telah duduk seperti patung di platform batu yang jauh, akhirnya berdiri. Swoosh swoosh swoosh. Tak terhitung banyaknya tatapan panas yang berapi-api tampaknya telah berteleportasi saat mereka tiba-tiba berhenti di tubuh Xiao Yan saat dia berdiri. Xuan Kongzi dan yang lainnya di panggung tinggi juga dengan lembut mengepalkan tangan mereka tanpa bisa mengendalikan diri. Tatapan mereka tertuju pada sosok kurus di bawah awan gelap yang merembes ke langit. Saat itu, pria bernama Yao Chen itu telah memperoleh kemuliaan terbesar dengan cara yang sangat mengejutkan. Hari ini, akankah murid pria itu, yang dianggap sebagai jenius paling mempesona di dunia alkemis, dapat mengikutinya untuk mendapatkan kemuliaan? Xiao Yan perlahan bangkit di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Petir bergemuruh di langit. Kadang-kadang, petir yang melesat di langit akan membawa cahaya kuat yang menerangi wajah muda itu, yang tampak sangat tenang. Cao Ying, Dan Zhen, dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka dari awan petir di langit saat mereka melihat Xiao Yan berdiri. Semua mata mereka tertuju padanya. Mata Cao Ying agak rumit saat dia melihat sosok kurus Xiao Yan. Dia dengan jelas mengerti di dalam hatinya bahwa bakat penyempurnaan pil Xiao Yan tidak kalah dengan miliknya. Ini adalah pertama kalinya dirinya yang sombong memberikan evaluasi seperti itu kepada pria seumuran. Ini cukup untuk mengatakan betapa dia sangat menghormati Xiao Yan. Dan Chen yang berwajah pucat juga menatap Xiao Yan. Dia memiliki beberapa kontak dengan Xiao Yan, tetapi dia tidak mengira dia akan mencapai titik ini. Old Mugu melirik Xiao Yan. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin, dan hidungnya juga mendengus dingin. Dia tidak terlalu memperhatikan Xiao Yan. Konon orang ini adalah murid orang tua Yao Chen itu.
Aku ingin tahu seberapa besar kemampuan Yao Chen yang telah dia pelajari. Pria tua berambut abu-abu itu, yang disebut iblis tua King Hua oleh Xuan Kongzi, saat ini sedang mengistirahatkan pandangannya pada Xiao Yan sambil bergumam di dalam hatinya. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia belum melihat tatapan tak terhitung jumlahnya yang menatapnya dengan berbagai emosi. Ekspresinya tenang saat matanya menatap tajam ke bagian dalam kuali obat. Sesaat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Dentang, dengan lambaian lengan Xiao Yan, penutup kuali dari kuali 10.000 binatang segera terbang. Fluktuasi energi yang mengejutkan menyapu kuali obat. Itu dengan keras bertabrakan dengan dinding bagian dalam kuali obat dan mengeluarkan suara logam yang memekakkan telinga. Meskipun kuali obat menghalanginya, masih ada sebagian dari riak energi yang keluar. Beberapa platform batu di dekat Xiao Yan retak menjadi pecahan batu dengan ledakan di bawah riak energi ini. Bang! Riak energi yang menggetarkan jiwa baru saja menyebar ketika kuali 10.000 binatang tiba-tiba bergetar. Segera, pilar api hijau giok besar mengeluarkan suara, swoosh, saat melesat ke langit di depan banyak tatapan tercengang. Cahaya panas yang membara di dalam pilar api, yang melesat ke langit, terlihat jelas dalam radius 50 km. Fluktuasi energi samar yang ada di dalam pilar api menyebabkan cukup banyak ahli merasakan kejutan naik di dalam hati mereka. Fluktuasi semacam ini, mata Xuan Kongzi menebal saat dia melihat dari platform tinggi. Dia dengan lembut berkata, itu juga harus menjadi pil obat tingkat 8. Orang ini memang menahan diri di masa lalu. Namun, saya ingin tahu berapa banyak pil lightnings berbeda warna yang bisa dia tarik. Petik 2. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika kabut aneh dengan cepat berkumpul di ujung pilar api di langit. Sesaat kemudian, itu diaglomerasi menjadi bentuk awan. Nafas seluruh stadion menjadi tenang. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap tajam ke awan guntur yang bergolak di langit. Awan guntur bergolak di depan banyak tatapan. Setelah itu, warna hijau dan perak perlahan menampakkan diri. Dua warna, ini sebenarnya adalah badai petir dua warna. Petik 2. Gelombang seruan segera terdengar di sekitar stadion saat semua orang melihat warna badai petir. Itu tidak benar, petir masih berputar. Ada warna lain yang muncul. Petik 2. Keributan ini baru saja terdengar ketika banyak seruan tiba-tiba muncul. Cukup banyak orang yang tiba-tiba terkejut ketika mendengar seruan tersebut. Mereka buru-buru memfokuskan mata mereka pada awan guntur yang bergolak di langit jauh dan memang melihat warna merah cerah mulai muncul di bawah warna hijau dan perak. Sesaat kemudian, warna merah menjadi lebih cerah. Pada akhirnya, kerapatan warna merah tidak kurang dari dua warna lainnya. Guntur yang bergolak akhirnya mulai berhenti setelah warna merah muncul. Setelah itu sepenuhnya stabil menjadi tiga warna cerah. Itu adalah badai petir tiga warna. Ini memang tiga warna. Warnanya juga lebih pekat jika dibandingkan dengan pil lightning milik Cao Ying. Petik 2. Siapa Xiao Yan ini? Bahkan Cao Ying dari Menara Pil tidak bisa dibandingkan dengannya. Petik 2. Seluruh stadion telah berubah menjadi keributan total saat ini. Nama Xiao Yan jauh kurang terkenal dibandingkan dengan Cao Ying. Namun, penampilannya saat ini telah melampaui dirinya. Hasil ini cukup baginya untuk menjadi kuda hitam dari pil gathering ini. Orang ini, bagaimana mungkin? Song King tercengang saat dia melihat petir tiga warna cerah di langit. Dia merasa sedikit pusing saat ini. Dia jelas menyadari kemampuan pemurnian pil Xiao Yan. Itu paling banyak di tingkat ke-7 kelas tinggi. Bagaimana dia bisa memperbaiki pil obat tingkat 8? Selain itu adalah pil obat tingkat 8 yang menarik petir tiga warna. Hasil ini adalah sesuatu yang bahkan Cao Ying tidak bisa dibandingkan. Mungkinkah orang ini telah menyembunyikan kekuatannya? Cao Ying dan Dan Chen di kejauhan juga sedikit tertegun karena situasi ini. Ekspresi terkejut muncul di mata mereka. Jelas, hasil Xiao Yan jauh melampaui harapan mereka. Kejutan berlanjut sesaat sebelum perlahan menghilang. Mata cantik Cao Ying menatap pemuda itu, yang wajahnya tenang di bawah petir. Kemegahan melintas di matanya yang bangga untuk pertama kalinya. Penyihir ini, yang telah memikat pria luar biasa yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, akhirnya merasakan denyutan jauh di dalam hatinya pada saat ini karena pemuda ini yang berdiri di bawah petir. Pil lightning tiga warna, haha, Xuan Kongzi, kamu telah kalah sekali lagi. Wanita cantik di panggung tinggi memandangi awan petir tiga warna di langit. Matanya sekali lagi beralih ke sosok kurus di platform batu. Dia sedikit tersenyum saat dia mengucapkan dengan lembut. Dia layak menjadi Yao Chen. Bahkan sampai sekarang, saya masih belum bisa mengalahkannya. Mata Xuan Kongzi berhenti di langit. Butuh waktu lama sebelum dia menarik mereka dan menghela nafas. Ekspresinya sedikit rumit saat dia berbicara.
Xiao Yan ini akan memiliki masa depan yang menjanjikan. Lagi pula, dia bahkan mungkin melampaui gurunya. Wajah tegas lelaki tua berkulit gelap itu akhirnya menampakkan senyum kekaguman saat dia berbicara. Xuan Kongzi dan wanita cantik itu dengan lembut mengangguk. Matanya berbalik dan dia tiba-tiba melihat ke posisi di mana iblis tua King Hua dan Mugu tua berada. Saat ini, dua orang ini adalah satu-satunya yang hasilnya belum diketahui. Hasil mereka akan menentukan siapa yang akan menjadi juara dari pil gathering ini. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi kemenangan terakhir. Xiao Yan tampak seolah-olah mendengar Xuan Kongzi bergumam pada dirinya sendiri. Setelah petir Xiao Yan benar-benar berkumpul, iblis tua King Hua di kejauhan juga melambaikan lengan bajunya. Dia perlahan berdiri setelah Xiao Yan. Setan tua King Hua, yang telah berdiri, memandang Xiao Yan. Dia mengangguk sedikit padanya sebelum menggerakkan mulutnya. Sebuah suara kecil dikirim ke telinga Xiao Yan. Anak kecil, kamu telah melakukannya dengan cukup baik dan belum menyebabkan guru bajinganmu itu kehilangan muka. Xiao Yan juga kaget saat menghadapi suara yang ditransmisikan oleh lelaki tua yang tidak dikenal ini. Namun, berdasarkan arti dari kata-kata tersebut, orang ini sepertinya memiliki hubungan dengan gurunya. Xiao Yan tidak berani meremehkannya. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk pada lelaki tua ini dari kejauhan. Iblis tua King Hua tersenyum. Setelah itu, matanya beralih ke Old Mugu, yang tidak mengungkapkan aktivitas apapun. Matanya menyipit. Dia bisa merasakan bahwa orang ini jelas bukan karakter biasa. Selain itu, dia samar-samar merasakan sedikit keakraban. Perasaan semacam ini bertahan di dalam hati iblis tua King Hua sesaat sebelum disingkirkan olehnya. Tatapannya menatap ke arah kuali obat di depannya sebelum dia melambaikan lengan bajunya di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, dia mengirim penutup kuali obat terbang menjauh. Penutup kuali telah jatuh ketika jejak riak energi, tidak kalah dengan fluktuasi energi Xiao Yan sebelumnya, melonjak keluar. Setelah itu, pilar cahaya meluncur keluar dari atas kuali dan melesat ke langit. Tak terhitung banyaknya tatapan berkumpul di tempat di langit tempat pilar cahaya terangkat. Beberapa menit kemudian, langit sedikit bergetar. Kabut berkumpul sebelum berubah menjadi bentuk badai petir. Setelah pengadukan yang intens, dua jenis warna terungkap. Segera setelah itu, warna lain dengan tenang muncul. Akhirnya, pil lightning distabilkan dengan 3 jenis warna. Itu juga pil lightning 3 warna. Suara kejutan yang terus-menerus bergema di seluruh stadion saat semua orang melihat ke arah awan petir. Itu perlahan berhenti berputar setelah distabilkan dengan 3 jenis warna. Pil lightning iblis tua King Hua mirip dengan Xiao Yan. Itu memiliki 3 warna. Selain itu, warnanya hampir sama dengan Xiao Yan. Agak sulit untuk mengidentifikasi mana di antara keduanya yang lebih baik hanya dengan mengandalkan mata telanjang. Pil lightning 3 warna, kemampuan pemurnian pil orang tua ini telah meningkat. Xuan Kongzi dan yang lainnya sedikit mengangguk dan dengan lembut tertawa ketika mereka melihat pil lightning 3 warna di langit. Selanjutnya, yang tersisa hanya orang itu. Mata wanita cantik itu berbalik dan berhenti di Old Mugu sebelum dia perlahan berbicara. Xuan Kongzi dan yang lainnya dengan lembut mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sedikit kegelisahan diam-diam muncul di hati mereka. Setelah seluruh tempat mengeluarkan seruan atas 3 warna pil lightning dari iblis tua King Hua, semua mata mereka berkumpul di platform batu terakhir. Ada seorang pria berpakaian hitam duduk di sana. Wajah Old Mugu perlahan terangkat menjadi senyuman aneh di depan mata semua orang. Dia perlahan bangkit dan menatap Xiao Yan dengan mata dingin. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya dan melemparkannya ke Xuan Kongzi dan yang lainnya. Matanya dipenuhi dengan ejekan. Kelompok Xuan Kongzi merasakan hati mereka tenggelam ketika melihat tatapannya. Cek, Xuan Kongzi, aku minta maaf tapi sepertinya aku yang dulu akan mengambil tempat juara pil gathering kali ini, haha. Old Mugu tanpa sadar tertawa dengan cara yang aneh saat melihat wajah tenggelam kelompok Xuan Kongzi. Kali ini tawanya tidak lagi tersembunyi. Sebaliknya, itu adalah suara familiar yang didengar Xiao Yan malam itu. Old Mugu menjentikkan jarinya setelah tertawa. Pilar cahaya yang sangat menakutkan muncul seperti laser yang menembus dunia saat itu melesat ke langit sambil disertai riak yang kuat. Cek, murid yang diajarkan Yao Chen hanyalah tingkat ini. Pilar cahaya yang kuat melesat ke langit. Tawa padat Old Mugu menyebabkan ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur berubah suram. Tawa seperti burung hantu bergema di langit. Petir melintas dan cahaya menyilaukan mendarat di wajah Old Mugu, menyebabkan dia tampak sangat aneh. Pilar cahaya besar melesat ke langit di depan banyak mata. Kekuatan besar dan besar di dalam pilar cahaya, menyebabkan ekspresi mereka yang hadir berubah karena terkejut.
Melihat riak energi dari cahaya, sepertinya mereka yang muncul sebelumnya belum mencapai level ini. Seberapa hebat makhluk misterius berpakaian hitam ini? Tak terhitung banyaknya orang merasakan kejutan di hati mereka saat ini. Mereka yang memiliki kemampuan seperti itu pasti tidak akan dikenal. Tentu saja, orang biasa mungkin tidak bisa mengenalinya, tapi ekspresi Xuan Kongzi dan yang lainnya di panggung tinggi perlahan menjadi suram saat ini. Pilar cahaya itu bergegas. Aura itu, yang selama ini disembunyikan oleh Mugu tua, benar-benar meledak saat ini. Old Mugu, senyum di wajah Xuan Kongzi perlahan ditarik. Matanya menunjukkan rasa dingin yang sedingin es saat dia menatap sosok berpakaian hitam sambil mengucapkan namanya satu suku kata pada satu waktu. Tidak disangka bahwa dia bisa bersembunyi dari kita bertiga. Selain itu, penampilannya juga telah diubah. Rasa dingin melintas di wajah wanita cantik pada saat ini ketika dia berbicara dengan suara serius. Tiga ketua asosiasi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pria tua berjubah putih di belakang trio Xuan Kongzi mengungkapkan sedikit perubahan ekspresi saat dia buru-buru bertanya dengan suara lembut. Dari tampang situasi saat ini, Old Mugu ini jelas telah bersiap. Jika ini dibiarkan berlanjut, kemungkinan besar dia akan benar-benar mendapatkan posisi juara dari Pil Gathering ini. Pada saat itu, Menara Pil akan kehilangan banyak wajah. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa Pil Tower dan Hall of Souls adalah musuh. Jika pihak lain mendapatkan kehormatan tertinggi dari Menara Pil ini, betapa lucu tampilannya jika kabar itu menyebar ke telinga orang lain. Ekspresi Xuan Kongzi juga menjadi sangat suram. Kedua tangannya perlahan mengepal. Sesaat kemudian, mereka perlahan rileks. Dia berkata dengan suara yang dalam, mari kita tunggu dan lihat. Sudah terlambat untuk melakukan apapun sekarang. Kami benar-benar gagal mengambil tindakan pencegahan yang memadai. Meskipun Old Mugu adalah anggota Hall of Souls, dia juga seorang alkemis dan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam Pil Gathering. Jika kami campur tangan dan mencabut haknya untuk berpartisipasi di depan umum, tidak hanya Hall of Souls tidak akan membiarkan masalah ini berakhir tetapi reputasi Menara Pil kami akan rusak. Petik 2. Apakah kita hanya mengizinkannya untuk mendapatkan posisi juara? Pria tua berjubah putih itu buru-buru bertanya ketika dia mendengar ini. Ekspresi Xuan Kongzi merosot, tapi dia tidak menjawab. Melihat wajahnya, pria tua berjubah putih itu berhenti berbicara. Dia mengerti bahwa hati Xuan Kongzi sangat marah saat ini. Wanita cantik dan pria tua berkulit gelap itu saling bertukar pandang. Mereka melihat rasa dingin di mata pihak lain. Mata Xiao Yan juga gelap saat dia menatap senyum dingin Mugu tua dari platform batu. Tinjunya perlahan dikencangkan dan kilatan tajam melintas di matanya. Tawa yang mengejek sebelumnya telah membangkitkan niat membunuh di dalam hatinya. Old Mugu mengabaikan berbagai tatapan dari segala arah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke ujung pilar cahaya di langit. Kabut tebal mulai muncul di tengah fluktuasi energi yang menakutkan. Kabut ini dengan cepat berkumpul. Dalam waktu singkat, itu telah diaglomerasi menjadi bentuk awan guntur. Hati semua orang yang hadir tiba-tiba menegang saat awan petir terbentuk di langit. Munculnya Pil Lightning kali ini akan menentukan pemenang terakhir dari Pil Gathering ini. Sebuah badai petir dengan cepat bergolak di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Warna hijau dan perak muncul hampir seketika, mewarnai Pil Lightning dengan dua warna. Ini sudah dua warna, seruan terdengar satu demi satu di stadion besar ketika mereka melihat Pil Lightning dua warna muncul di langit. Ini belum selesai, masih ada warna lain yang muncul. Petik 2. Segera setelah tangisan itu terdengar, awan petir sekali lagi bergejolak. Tiba-tiba, warna merah tiba-tiba muncul. Akhirnya, itu dengan cepat meluas di depan banyak tatapan panas. Dalam waktu kurang dari 1 menit, warna merah bergabung dengan dua warna lainnya. Ini 3 warna, ini telah mencapai 3 warna. Petik 2. Suasana yang agak sunyi sekali lagi mulai mendidih saat melihat warna ketiga muncul. Wajah dari sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya begitu bersemangat sampai-sampai mereka menjadi merah padam. Dalam waktu singkat, mereka telah melihat 3 jenis Pil Lightning 3 warna. Pemandangan spektakuler ini benar-benar bisa digambarkan sebagai pemandangan yang jarang terlihat dalam 100 tahun. Beberapa sesepuh Pil Tower di panggung tinggi merasa hati mereka menjadi sangat cemas saat mereka menyaksikan Pil Lightning 3 warna yang muncul. Jika Old Mugu hanya menghasilkan Pil Lightning 3 warna, mungkin masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Xiao Yan dan Old King Hua akan memiliki kemampuan untuk bersaing dengannya. Awan guntur bergejolak di langit yang jauh, memengaruhi hati banyak orang. Masih ada lagi, ada lebih banyak warna yang muncul. Petik 2. Jeritan tergesa-gesa tiba-tiba bergema di atas stadion. Segera, kegemparan bergema di langit. Tak terhitung jumlah tatapan tergesa-gesa berkumpul.
Mereka melihat bahwa setelah jenis warna ketiga telah stabil, awan berwarna emas yang menyilaukan diam-diam memancarkan sinar cahaya berwarna keemasan seperti matahari yang tersembunyi di lapisan awan. Bang! Stadion meletus hampir seketika ketika semua orang melihat warna emas yang tiba-tiba muncul. Semua orang bangkit dari kursi mereka saat ini. Mata mereka kaget saat mereka melihat awan guntur yang indah di langit. Hijau, perak, merah, dan emas. Keempat cahaya berbeda di awan ini telah memadamkan petir sampai tampak sangat indah. 4 warna, Pil Lightning 4 warna, Pil Gathering akhirnya mengungkapkan adegan terbaik pada saat-saat terakhir Pil Gathering. Beberapa sesepuh menara pil di panggung tinggi memandangi Pil Lightning 4 warna di langit. Ekspresi mereka menjadi jauh lebih pucat. Mereka saling memandang, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Untuk sesaat, seluruh tempat ini telah ditekan oleh keheningan. Reputasi menara pil pasti akan mengalami pukulan besar jika masalah hari ini menyebar. Berderak, wajah Xuan Kongzi sangat gelap dan serius sehingga menakutkan. Itu samar-samar mengungkapkan ekspresi buas. Tinjunya yang kering dan keriput dikepal sampai mengeluarkan suara retak. Ruang di sekitarnya juga telah membentuk banyak riak intens mengikuti fluktuasi emosinya. Tenang, ekspresi pria tua berkulit gelap itu berubah saat melihat riaknya terasa. Tangannya mendarat dengan keras di bahu Xuan Kongzi saat dia berteriak dengan suara rendah. Ekspresi ganas di wajah Xuan Kongzi perlahan berkurang setelah teriakan rendah ini terdengar. Namun, wajahnya masih gelap dan muram. Sesaat kemudian, dia akhirnya berbicara dengan suara serak, "Saya pribadi akan campur tangan setelah masalah ini selesai dan merobek bajingan tua ini menjadi ribuan bagian. Jika kau menyerang, itu akan memicu pertempuran besar antara Menara Pil dan Aula Jiwa. Implikasinya terlalu besar. Orang dari Hall of Souls itu terlalu kuat. Saat itu, kami bertiga bukanlah tandingannya. Menara Pil akan dirugikan jika kita pergi berperang." Wanita cantik di samping berbicara dengan wajah serius. Tubuh Xuan Kongzi sedikit gemetar. Matanya dipenuhi dengan amarah yang menakutkan. Itu adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia merasa begitu sulit untuk mengendalikan emosinya. Mari kita tunggu dan lihat saja, mungkin keajaiban akan terjadi. Wanita cantik itu mendesah pelan. Namun, dia juga menyadari bahwa masalah ini pada dasarnya telah mencapai kesimpulan sebelumnya. Pil Lightning 4 warna Old Mugu telah dengan tegas menekan Pil Lightning 3 warna dari Iblis Tua King Hua dan Xiao Yan. Haha, Old Mugu melihat ke langit, yang telah berhenti berputar, dari platform batunya. Itu telah distabilkan menjadi Pil Lightning 4 warna. Dia benar-benar menenangkan hatinya yang tegang. Tawa yang merajalela dan senang bergema terus-menerus di atas arena kompetisi. Haha, Xuan Kongzi, apakah kamu melihatnya? Aku yang dulu telah mengatakan bahwa tempat juara dari Pil Gathering pasti akan mendarat di tangan kita, Hall of Souls. Petik 2. Tawa merajalela Old Mugu baru saja terdengar ketika tampaknya dia telah melempar bom yang kuat, menyebabkan banyak orang menjadi bingung. Hall of Souls. Orang ini adalah seseorang dari Hall of Souls. Petik 2. Kemuliaan terbesar dari Menara Pil akan direnggut oleh Hall of Souls, yang sama sekali tidak cocok dengan mereka. Kali ini, Hall of Souls dengan kejam menginjak Menara Pil. Setelah masalah ini, kemungkinan posisi Menara Pil di hati beberapa alkemis akan terguncang. Banyak alkemis dari Menara Pil mengungkapkan ekspresi jelek yang tidak biasa setelah mendengar banyak percakapan pribadi di stadion. Namun, mereka tidak bisa berkata-kata saat ini. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menahan amarah mereka di dalam hati. Di platform batu, Cao Ying dan Dan Chen sedang memelototi Old Mugu, yang sedang tertawa liar ke langit. Mereka juga anggota Menara Pil. Tindakan Old Mugu bisa dianggap sebagai tamparan keras di wajah mereka. Mereka mungkin akan marah, tetapi mereka tidak memiliki taktik apapun. Di bawah Pil Lightning 4 warna yang bergemuruh di langit, Old Mugu memiliki kekuatan yang cukup untuk dengan sengaja menginjak reputasi Pil Tower. Mata cantik Cao Ying tiba-tiba beralih ke platform batu lain secara tidak sengaja sementara dia tetap marah. Xiao Yan berada di tempat itu. Saat ini, wajahnya dipenuhi dengan ekspresi ragu-ragu, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Hati Cao Ying melonjak saat melihat wajahnya. Harapan yang sangat kecil tiba-tiba melonjak dari dalam hatinya tanpa alasan. Setelah itu, dia berteriak pada Xiao Yan. "Xiao Yan, jika kamu seorang pria, kamu akan berusaha sekuat tenaga." Teriakan tiba-tiba ini bergema di langit dengan cara yang sangat tiba-tiba. Setelah itu, mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul pada sosok kurus di platform batu, mengeluarkan suara, swoosh. Xiao Yan juga tercengang dengan adegan ini. Dia terkejut saat dia melihat Cao Ying di kejauhan, yang wajahnya memerah setelah dia terbangun sepenuhnya. Cek-cek, keluar semua.
Pada saat ini, lupakan generasi yang lebih muda, bahkan jika si brengsek tua Yao Chen itu datang, aku yang dulu bahkan tidak akan memandangnya dengan serius. Petik 2. Old Mugu juga kaget saat mendengar kata-katanya. Dia segera tidak bisa membantu tetapi mengejeknya. Jantung Old Mugu tiba-tiba berdebar kencang setelah tawannya baru saja terdengar. Tatapannya beralih ke Xiao Yan, hanya untuk melihat ekspresi Xiao Yan benar-benar berubah suram. Kamu masih belum memiliki kualifikasi guru untuk berurusan denganmu secara pribadi. Setelah suaranya yang padat dan dingin terdengar, Xiao Yan tiba-tiba melangkah maju. Tangannya dimasukkan ke dalam pilar cahaya. Dia akhirnya memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya. Seluruh stadion menjadi gempar saat semua orang melihat Xiao Yan tiba-tiba memasukkan tangannya ke tiang lampu di depannya. Banyak tatapan terkejut melesat ke tubuhnya. Dari penampilannya, sepertinya dia tidak mau menyerah begitu saja. Namun, pil obat sudah terbentuk. Apakah Xiao Yan masih memiliki beberapa metode untuk membalikkan situasi? Tidak ada waktu tersisa baginya untuk memperbaiki pil obat dari tingkat yang lebih tinggi. Xuan Kongzi dan yang lainnya di panggung tinggi sedikit terkejut saat melihat gerakannya. Jelas, mereka merasa terkejut dengan apa yang dilakukan Xiao Yan. Mereka tidak tahu apa yang bisa dilakukan Xiao Yan saat ini. Orang ini tidak sembrono. Dia mungkin benar-benar punya metode. Mata wanita cantik itu tertuju pada sosok kurus di platform batu di kejauhan. Dia berbicara dengan sedikit ragu. Ini, semoga, Xuan Kongzi dan sesepuh berkulit gelap juga ragu-ragu sebelum berbicara. Mereka secara alami mengharapkan keajaiban muncul jika itu bisa. Namun, saat ini, mereka benar-benar tidak dapat memikirkan dari mana keajaiban itu berasal. Cao Ying di kejauhan menatap Xiao Yan dengan mata cantik yang tak berkedip. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan kepercayaan yang tidak diketahui muncul. Mungkin itu karena dia belum pernah menyaksikan pemuda ini, yang seumuran dengannya, mengungkapkan sedikit pun rasa panik. Fokus perhatiannya menyebabkan beberapa kecemburuan meningkat di dalam hati Song King yang tidak jauh. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dibandingkan dengan Xiao Yan saat ini, gelarnya sebagai penatua termuda dari Menara Pil tampaknya tidak memiliki bobot apapun. Berakting. Old Mugu juga terkejut dengan tindakan Xiao Yan. Namun, ejekan muncul di wajahnya saat dia tertawa dengan suara dingin yang samar. Dia tidak dapat membayangkan kemampuan seperti apa yang dimiliki Xiao Yan untuk membalikkan situasi ini, yang sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Menjadi orang yang terlibat, Xiao Yan tidak terganggu oleh berbagai tatapan terkejut dari sekelilingnya. Pil obat mungkin telah terbentuk, tetapi itu tidak berarti bahwa dia telah kehilangan kualifikasi terakhirnya untuk bersaing. Pil obat tingkat 8 bukan lagi sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pil biasa. Pil obat tingkat ini sudah memiliki spiritualitas. Karena spiritualitas inilah yang menyebabkan pil obat tingkat 8 menjadi sangat berharga. Pil obat yang memiliki spiritualitas lebih tinggi akan memiliki nilai yang lebih tinggi. Ini adalah hukum di dunia alkemis. Dengan kata lain, pada level pil obat tingkat 8, kelebihan dan kekurangan energi pilar cahaya tidak lagi menjadi aspek terpenting dari pil. Meningkatkan spiritualitas pil obat adalah hal terpenting sekarang. Ketika spiritualitas beberapa pil obat telah mencapai tingkat tertentu, mereka bahkan akan mampu menyerap energi murni dari alam untuk melengkapi diri mereka sendiri. Karenanya, spiritualitas adalah faktor kunci dalam menentukan kualitas pil obat tingkat 8. Meskipun pil obat sudah terbentuk, spiritualitasnya belum stabil. Pada saat ini, masih ada ruang untuk meningkatkan kualitas pil obat. Selama spiritualitas meningkat, kualitas pil obat akan membuat lompatan terakhir. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang mudah untuk dikatakan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Dengan pil obat telah terbentuk, berbagai kekuatan obat murni di dalamnya telah dipaksa ke dalam keseimbangan. Jika seseorang ingin menambahkan sesuatu yang lain, dia mungkin mengganggu keseimbangan ini jika dia ceroboh. Merusak pil obat adalah masalah kecil, tetapi jika akhirnya meledak, efeknya akan sangat mengerikan untuk ditanggung. Oleh karena itu, ada sangat sedikit orang yang berani secara paksa menaikkan tingkat pil obat setelah itu terbentuk. Bahkan beberapa ahli alkemis dengan kemampuan hebat tidak akan mencobanya. Namun, orang lain mungkin tidak berani, tetapi Xiao Yan melakukannya karena dia telah memperoleh warisan Yao Lao. Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin hitam pekat. Di antara banyak koleksi yang ditinggalkan Yao Lao, ada keterampilan penyempurnaan pil pamungkas yang sangat dia banggakan. Kemampuan ini adalah sesuatu yang bahkan Han Feng tidak pernah berhubungan dengannya karena dia tidak memiliki level atau kemampuan.
Yang disebut keterampilan penyempurnaan pil pamungkas ini disebut peningkatan spiritual. Guru, lindungi saya. Xiao Yan sedikit menutup matanya. Dia menghirup udara dalam-dalam sebelum tiba-tiba membukanya kembali. Tangannya di pilar cahaya tiba-tiba mengepal. Riak energi yang mengejutkan diluncurkan. Tangan Xiao Yan perlahan ditarik di depan banyak tatapan yang berfokus padanya. Pil obat seukuran ibu jari segera muncul di depan tatapan semua orang yang hadir. Pil obat itu berwarna merah tua dan halus. Selain itu, hal yang sangat mengejutkan orang lain adalah kabut samar yang tertinggal di atas pil obat. Kabut ini tampaknya memiliki kecerdasan, dan kadang-kadang akan menggumpal menjadi berbagai bentuk. Itu bertahan di sekitar pil obat dan sangat misterius. Xiao Yan mengambil pil obat dari pilar cahaya. Ekspresinya sangat serius. Apa yang disebut metode peningkatan spiritual ini dapat dianggap sebagai karya terbaik Yao Lao, sesuatu yang membuatnya sangat puas. Namun, bahkan pencipta metode ini jarang menggunakannya karena metode peningkatan spiritual ini terlalu keras bagi penggunanya. Jika Xiao Yan belum maju ke tingkat ke-8, kemungkinan dia bahkan tidak berani berpikir untuk menggunakan metode penyempurnaan pil ini. Mata Xiao Yan menatap pil obat berwarna merah tua di tangannya. Sesaat kemudian, dia menarik tangannya kembali. Pil obat perlahan digantung di depannya, dengan lembut melompat dengan cara yang nakal. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tangannya setelah melepaskan pil obat. Blaze Lotus Heart Flame hijau giok muncul di tangannya. Setelah itu, dia menjentikkan jarinya dan cincin hitam pekat di jarinya bergetar. Api putih pekat tiba-tiba dipancarkan. Api yang mengerikan tulang. Kelompok Xuan Kongzi, Old Mugu, dan Iblis Tua King Hua dengan lembut bergumam pada diri mereka sendiri. Mereka semua terkejut saat nyala api putih muncul. Tidak disangka bahwa Yao Chen bahkan menyerahkan flame chilling tulang padanya. Sepertinya dia benar-benar memandang Xiao Yan sebagai murid sejatinya. Mata wanita cantik itu terkejut saat melihat nyala api putih yang pekat. Sesaat kemudian sebelum dia dengan lembut berbicara, matanya menatap Xiao Yan tampak tumbuh lebih lembut. Tak terhitung banyaknya tatapan memandangi tiga api yang tersisa di sekitar Xiao Yan. Beberapa orang yang mengetahui barang-barang mereka segera menghirup udara dingin yang keras. Mata beberapa alkemis menunjukkan rasa lapar. Bang! Sebelum ekspresi keinginan dari orang-orang ini menyebar, sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan. Tiga jenis nyala api keluar. Mereka bertabrakan dengan keras di depan banyak tatapan kaget. Dengan tabrakan tiga jenis api, aura seperti pemusnahan diam-diam muncul. Sebelum itu bisa menyebar, tekanan spiritual yang besar dan kuat melonjak dari antara alis Xiao Yan. Setelah itu, kekuatan spiritual seperti jaring yang mengelilingi api sebelum dengan cepat mulai berputar. Xiao Yan sudah sangat terbiasa dengan menggabungkan api ini. Tindakan ini mungkin tampak sangat gila di mata orang lain, tetapi itu hal yang lumrah baginya. Menggabungkan api pemusnahan lotus jauh lebih sulit daripada menggabungkan api ini bersama-sama. Sementara kekuatan spiritualnya berputar dengan cepat, tiga kelompok api dengan cepat menjadi tenang di depan banyak mata yang terkejut. Sekitar beberapa menit kemudian, gumpalan api coklat hijau seukuran kepalan tiba-tiba muncul. Xiao Yan melambaikan lengan bajunya setelah nyala api muncul. Gumpalan api coklat kehijauan ini dengan cepat keluar. Setelah itu melilit pil obat berwarna merah tua. Dengan nakal melompat di depannya. Orang ini gila, apakah dia berniat menghancurkan pil obat? Tindakan Xiao Yan segera menimbulkan keributan di seluruh alun-alun. Tak terhitung banyaknya orang yang melihat Xiao Yan. Apakah orang ini mencoba menghancurkan pil obat? Alis Old Mugu di kejauhan tiba-tiba berkedut saat melihat apa yang dilakukan Xiao Yan. Dia samar-samar merasakan ketidaknyamanan yang muncul. Ini, grup Xuan Kongzi di atas panggung tinggi juga menunjukkan wajah-wajah tercengang. Sesaat kemudian, wanita cantik itu yang pertama kali sembuh. Matanya berkedip. Setelah beberapa saat, dia dengan lembut menjelaskan, apakah kalian semua masih ingat hal gila yang Yao Chen lakukan setelah memperbaiki pil obat tingkat 8 saat itu? Xuan Kongzi dan sesepuh lainnya gemetar saat mendengar kata-kata wanita cantik itu. Mereka berseru, maksudmu, metode peningkatan spiritual Yao Chen? Wanita cantik itu perlahan mengangguk. Matanya kembali ke Xiao Yan, yang berada di platform batu yang jauh. Dia berkata, sepertinya murid Yao Chen ini benar-benar telah mempelajari semua keterampilannya. Xuan Kong, Anda mungkin harus berterima kasih padanya kali ini. Xuan Kongzi menghela nafas dalam-dalam. Kegembiraan yang tersembunyi sangat melintas di matanya. Jika Xiao Yan berhasil, dia mungkin benar-benar dapat mengubah situasi ini, yang tampaknya merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Sekitar pil obat berwarna merah tua, yang telah dikelilingi oleh api berwarna coklat kehijauan di depan tak terhitung banyaknya tatapan yang hadir, tiba-tiba bergetar.
Segera, semua orang menyaksikan permukaan bundar yang ramping dari pil obat menjadi sedikit tidak rata. Gelombang demi gelombang kabut spiritual samar menyebar dari bagian dalam pil obat. Namun, dia tidak dapat melarikan diri karena telah terjerat oleh api coklat kehijauan. Mata Xiao Yan tidak berkedip saat dia menatap permukaan pil obat, yang menjadi lebih kering. Aura spiritual di dalamnya benar-benar hilang pada saat ini. Dia tiba-tiba menjentikkan jarinya dan dua potongan kecil debu yang berkedip-kedip tiba-tiba keluar dari cincin penyimpanannya, memasuki nyala api. Debu yang berkedip-kedip ini secara alami adalah bubuk makanan roh yang diperoleh Xiao Yan saat itu. Benda misterius ini mengandung aura spiritual. Ini akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan efek 2 kali lipat dengan setengah usaha ketika digunakan pada saat seperti itu. Debu baru saja memasuki nyala api ketika dengan cepat tersebar dan menjadi tidak terlihat. Namun, para ahli dengan persepsi yang kuat akan dapat merasakan aura spiritual di dalam nyala api menjadi sangat padat. Aura spiritual melonjak sementara ekspresi Xiao Yan menjadi lebih khusyuk saat ini. Kekuatan spiritual yang kuat melonjak tanpa ditahan. Setelah itu menyerbu ke dalam nyala api sebelum mengendalikan nyala api dengan presisi yang tak tertandingi. Dengan kecepatan yang sangat lambat, kekuatan spiritualnya menekan aura spiritual dalam pil obat. Jika seorang alkemis yang dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memindai pil obat pada jarak sedekat itu, dia akan menemukan bahwa permukaan pil obat, yang telah menjadi tidak rata, dipenuhi dengan bertonton lubang kecil yang padat pada saat ini. Ada banyak aura spiritual yang sangat samar yang seperti tali, menarik aura spiritual yang mengelilinginya. Grup, ekspresi Xiao Yan serius. Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya. Seteguk darah segar dimuntahkan dan perlahan-lahan tersebar sebelum tumpah ke dalam api. Persembahan darah, kembalinya spiritual. Kabut darah berhamburan. Pucat samar juga muncul di wajah Xiao Yan. Mulutnya tiba-tiba mengeluarkan teriakan rendah yang tersebar di kabut spiritual. Segera, kabut muncul seperti lebah yang kembali ke sarang mereka saat kabut spiritual ditarik ke dalam pil obat melalui semua lubang yang sangat kecil di permukaan pil. Ketika jejak kabut terakhir memasuki pil obat, semua orang tercengang. Permukaannya yang agak tidak rata dengan cepat menjadi bundar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Petir 3 warna di langit yang jauh tampaknya terseret oleh sesuatu ketika permukaan pil obat sekali lagi menjadi ramping dan bulat. Tiba-tiba mulai berputar sekali lagi. Pemandangan ini seperti bom. Dengan ledakan, itu menyebabkan seluruh alun-alun turun ke lautan guncangan. Petir di langit mulai berubah. Teriakan tidak percaya tiba-tiba bergema di langit. Segera, banyak sekali tatapan yang terfokus pada awan petir di atas kepala Xiao Yan. Orang-orang sebagai pil lightning asli mulai berubah dengan gemuruh petir. Ekspresi orang yang tak terhitung jumlahnya hanya tercengang saat mereka melihat pemandangan aneh ini. Xiao Yan benar-benar melakukannya. Teman baik, sangat luar biasa. Beberapa orang akhirnya pulih di depan tatapan tertegun dari banyak orang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka segera berteriak dengan semangat. Hari ini, Xiao Yan telah mengizinkan mereka menyaksikan keajaiban. Hati Cao Ying telah naik ke tenggorokannya sebelumnya, tapi akhirnya jatuh saat dia berdiri di atas platform batu yang jauh. Tangannya menepuk dada penuhnya, yang naik dan turun. Senyum yang indah dan mempesona diam-diam muncul di wajahnya. Dia benar-benar berhasil. Bahkan Xuan Kongzi dan orang-orang penting lainnya di panggung tinggi agak linglung saat ini. Mata mereka tertegun ketika mereka melihat sosok muda di atas panggung batu. Ekspresi iri tanpa sadar muncul di mata Xuan Kongzi saat dia dengan lembut berkata, "Aku benar-benar iri pada orang tua Yao Chen itu. Dia bisa menemukan murid yang luar biasa." Situasi sudah mulai berubah lagi. Selanjutnya, kita hanya perlu melihat di mana Xiao Yan mencapai. Ia ditakdirkan menjadi tokoh utama dalam pil gathering ini. Haha, itu seperti orang tua dulu. Wanita cantik itu sedikit mengangguk dan tertawa. Orang-orang di sekitar juga mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Mata mereka segera melihat ke awan petir yang berkumpul di langit dengan sedikit kecemasan. Situasi yang mereka anggap sebagai kesimpulan sebelumnya telah diguncang oleh Xiao Yan. Namun, mereka masih harus menunggu perubahan dalam badai petir untuk memastikan hasil akhir. Bagaimana ini mungkin? Dibandingkan dengan kegembiraan kelompok Xuan Kongzi, ekspresi Old Mugu langsung tenggelam. Dia tidak membayangkan bahwa Xiao Yan akan dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengguncang situasi ini. Situasi yang dipikirkan Old Mugu telah diselesaikan. Orang ini pasti akan menjadi musuh besar dari Hall of Souls di masa depan. Niat membunuh yang kaya tiba-tiba melonjak ke jantung Mugu tua sementara ekspresinya gelap dan suram. Xiao Yan mampu mencapai tahap ini pada usia seperti itu. Jika dia diberi cukup waktu, bukankah dia akan menjadi eksistensi tertinggi di dunia ini?
Old Mugu menghirup udara dalam-dalam dan menekan niat membunuh yang berputar-putar di dalam hatinya. Ekspresinya gelap dan dingin saat dia menatap Xiaoyan. Setelah itu, dia melihat sekilas pada awan petir yang bergolak di langit saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun skill dari anak nakal ini sedikit tidak terduga, itu mungkin tidak dapat melampaui diriku yang dulu. Masih terlalu dini untuk bertindak senang sekarang. Petik 2. Xiaoyan berdiri di platform batu dan menatap lautan orang yang membentang sampai ke ujung pandangan seseorang. Segera, matanya beralih ke Old Mugu. Wajahnya yang agak pucat menunjukkan senyuman dingin. Dia menghapus jejak darah di sudut mulutnya sebelum mengembalikan pandangannya ke langit. Awan petir bergulung di sekitar langit yang luas dan perkasa. Langit telah dengan paksa terbelah menjadi beberapa bagian yang berbeda. Setiap bagian ditempati oleh petir yang cerah dan berwarna-warni. Petir yang kuat berlama-lama di langit, menyebabkan kulit cukup banyak orang menjadi dingin. Ketika petir di langit ini jatuh secara acak, kemungkinan besar banyak orang yang tidak beruntung akan diledakkan ke titik di mana bahkan mayat mereka menghilang. Dua segmen petir adalah yang terbesar. Salah satunya adalah badai petir 4 warna dari Old Mugu sementara yang lainnya masih berputar. Petir yang berputar adalah petir 3 warna Xiaoyan, yang telah mengalami transformasi karena aura spiritual yang ditambahkan Xiaoyan. Gemericik dari awan 3 warna menjadi intens di atas tatapan di bawah. Pada saat tertentu, seberkas cahaya keemasan akhirnya muncul secara tiba-tiba. Itu telah muncul. Warna keempat telah muncul. Petik 2. Cahaya keemasan sangat menyilaukan. Saat itu muncul, cahaya ini terdeteksi oleh banyak orang. Segera, sorakan yang menggugah jiwa bergema di atas panggung. Hati Old Mugu sedikit tenggelam saat melihat pemandangan ini dari platform batu. Tinju di lengan bajunya diperketat. Cahaya keemasan bersinar di bawah fokus mata bersemangat yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, kecerahan itu menyusul petir 4 warna Old Mugu. Bahkan kekayaan warnanya menjadi mirip dengannya. Setelah cahaya keemasan benar-benar muncul, semua orang mengira ini akan menjadi akhir, tetapi mereka tiba-tiba terkejut menemukan bahwa gemuruh petir tidak berhenti. Ini, orang-orang yang hadir telah memperoleh pemahaman sederhana tentang awan petir setelah banyak pengalaman dari sebelumnya. Mereka secara alami tahu bahwa ini berarti energi pil lightning belum stabil. Masih ada sesuatu yang sedang berkembang di dalam awan yang berputar. Guntur bergolak dan anehnya seluruh alun-alun turun ke dalam keheningan. Semua orang menahan napas, dan mata mereka tampak tertuju pada badai petir. Jika badai petir ini mengungkapkan sedikit warna pada saat ini, kemungkinan juara pil gathering ini akan ditransfer dari Old Mugu ke Xiaoyan. Meneguk, semua orang mengangkat kepala. Tenggorokan mereka berguling, memancarkan gelombang demi gelombang suara air liur. Suasana gelisah menyelimuti seluruh stadion. Pada saat ini, bahkan kelompok Cao Ying tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan. Detak jantung di dada mereka tiba-tiba menjadi lebih cepat. Old Mugu juga menatap guntur yang bergolak di langit dari platform batu. Wajahnya sedikit berubah. Matanya beralih ke Xiaoyan di kejauhan. Namun, dia hanya melihat Xiaoyan berdiri di sana dengan tangan di belakangnya. Sikap santai Xiaoyan menyebabkan hatinya tiba-tiba tenggelam. Sebuah kekuatan yang luar biasa menakutkan dan menggelegar tiba-tiba melonjak sementara kegelisahan melonjak di dalam hati Old Mugu. Setelah itu tersebar di langit. Tidak baik, ekspresi Old Mugu tiba-tiba menjadi putih ketika kekuatan guntur muncul. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat gemuruh petir yang berputar perlahan berhenti. Sesaat kemudian, awan bergejolak dan gumpalan cahaya ungu diam-diam menembus lapisan awan dengan kilauan seperti emas. Itu mewarnai awan petir dengan warna ungu samar. Warna ungu baru saja muncul ketika petir berubah menjadi pil lightning 5 warna. Keributan, stadion yang tenang mulai mendidih saat ini. Wajah orang-orang yang bersemangat tak terhitung jumlahnya memerah. Sorakan mereka bergema dengan cara yang mengguncang bumi. Holy Pil City bergetar di bawah gelombang sonik ini. Petir pil 5 warna, hal legendaris semacam ini akhirnya muncul di depan mata mereka saat ini. Bagaimana ini tidak membuat mereka gelisah dan bersemangat? Semua orang tahu bahwa pemenang pertemuan pil ini telah diputuskan. Banyak mata panas dari sekeliling melihat sosok kurus yang berdiri di atas platform batu di langit. Derajat panas telah mencapai tingkat yang gila. Siapa yang bisa membayangkan bahwa kesimpulan sebelumnya dari pil gathering akan membuat pembalikan total karena seorang pria muda berusia 20-an. Mulai hari ini, nama Xiaoyan akan bergema di seluruh wilayah Central Plains. Mata cantik Cao Ying juga berisi kegembiraan saat dia menatap pemuda itu, yang ekspresinya tetap tenang meski menjadi fokus dari puluhan ribu tatapan. Kilatan yang tidak biasa bersinar jauh di dalam matanya yang cantik.
Kelap-kelip membiarkan siapapun yang menyaksikannya tahu bahwa penyihir ini, orang yang paling dibanggakan oleh klan Chao, mulai merasakan kehangatan. Tentu saja, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa Xiao Yan memiliki pesona yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun saat ini. Itu adalah sesuatu yang dibawa oleh kesuksesan. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah petir 5 warna terbentuk. Saraf tegangnya mengendur saat ini. Gelombang pusing ditularkan ke seluruh tubuhnya dari kepalanya. Yang disebut metode peningkatan spiritual itu benar-benar telah menghabiskan kekuatan spiritualnya. Berderak, wajah Old Mugu tampak hijau saat dia melihat petir 5 warna di langit. Matanya yang gelap dan padat tiba-tiba beralih ke Xiao Yan. Tinjunya terkepal sampai mengeluarkan suara retak. Kemenangannya telah diraihnya, tetapi itu dihancurkan oleh Xiao Yan. Bagaimana mungkin Old Mugu tidak marah? Saat petir 5 warna muncul, Old Mugu mengerti bahwa tempat juara telah menjauhkan diri darinya. Nafas kasar keluar dari lubang hidung Old Mugu. Matanya mendapatkan niat membunuh yang padat saat dia menatap Xiao Yan. Namun, saat keinginannya untuk membunuh telah mencapai puncaknya, mata sedingin es tiba-tiba menyapu, menyebabkan niat membunuh di dalam hatinya untuk segera hancur. Kepalanya menoleh, hanya untuk melihat Xuan Kongzi menggunakan tatapan sedingin es untuk menatapnya dari platform tinggi. Sudut mulut Old Mugu bergerak-gerak setelah beberapa bagian kesadarannya pulih. Dia buru-buru menekan niat membunuh di dalam hatinya. Jika dia berani menyerang Xiao Yan sekarang, dia tahu bahwa Xuan Kongzi akan membunuhnya di tempat. Anak nakal, lebih baik kamu berdoa agar kamu tidak berakhir di tangan diriku yang dulu di masa depan. Kalau tidak, aku pasti akan membiarkanmu merasakan apa artinya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian, tidak bisa mati. Petik 2. Bibir Old Mugu bergerak sedikit saat mata setannya kembali ke Xiao Yan. Suara gelap dan padat tiba-tiba keluar. Suara kejam Mugu tua tiba-tiba ditransmisikan ke telinga Xiao Yan, menyebabkan alisnya berkedut. Dia menoleh untuk melihat Old Mugu. Namun, senyuman hangat tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya dengan ibu jari ke atas sebelum dengan lembut membalikkannya, mengarahkan gerakannya ke Old Mugu. Aku sudah memberitahumu bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru yang bertindak. Bibir Xiao Yan bergerak setelah ibu jarinya mengarah ke bawah. Tawa samar tiba-tiba dikirim ke telinga Old Mugu. Gerakan ini, bersama dengan penghinaan samar dalam kata-kata Xiao Yan, menyebabkan wajah Old Mugu menjadi hijau. Kemarahan berkumpul di hatinya, tetapi dia tidak bisa melepaskannya. Akhirnya, wajahnya memerah. Darah segar berwarna merah cerah dimuntahkan di depan mata semua orang yang terpana, seteguk darah segar diludahkan dari mulut Old Mugu. Kakinya hanya stabil setelah mundur 2 langkah. Kedua matanya ganas saat dia melihat Xiao Yan, tampak sangat menakutkan. Dengan status Old Mugu, dia adalah eksistensi terkenal bahkan di wilayah Central Plains. Namun, pada saat ini, dia telah dirusak oleh tangan Xiao Yan, seorang anggota generasi muda. Bagaimana dia bisa dengan mudah menelan amarah di dalam hatinya? Namun, terlepas dari seberapa marahnya, dia perlu menekan niat membunuhnya. Dia mengerti bahwa penampilannya telah menyebabkan Xuan Kongzi dan yang lainnya melihatnya sebagai duri di sisi mereka. Xuan Kongzi tidak bertindak karena dia belum menemukan alasan untuk melakukannya. Namun, jika Old Mugu melakukan sesuatu yang menyimpang dari norma, Xuan Kongzi akan menggunakan taktik bom untuk membunuhnya, momok ini. Oleh karena itu, Old Mugu hanya bisa meremukkan giginya dan menelan amarahnya saat ini. Xiao Yan, jangan senang dulu. Pil Gathering belum sepenuhnya berakhir. Dengan kekuatanmu, itu hanya fantasi jika kamu ingin menerima pil Lightning 5 warna ini. Petik 2. Namun, Old Mugu ini adalah orang yang sangat licik. Setelah menekan amarahnya, dia melihat petir 5 warna yang sangat besar di langit, dan dia tiba-tiba mencemooh Xiao Yan dengan tawa dingin. Menerima pil Lightning juga merupakan ujian dari pil Gathering. Pil obat tingkat 8 terlalu kuat. Kekuatan alami yang diciptakannya bisa menghancurkannya. Jika sang alkemis tidak mampu melindungi pil obat, akibatnya pil itu akan hancur. Oleh karena itu, menerima pil Lightning dan melindungi pil obat juga merupakan bagian dari tes terakhir. Kekuatan pil Lightning meningkat seiring dengan kualitas pil obat. Seorang elit biasa Douzun tidak akan berani sedikit pun dari petir 5 warna semacam ini. Dari cara Old Mugu melihatnya, Xiao Yan hanyalah seorang Douzong. Meskipun Xiao Yan memiliki banyak taktik, tidak mudah untuk menerima petir pil ini. Selain itu, jika dia tidak beruntung dan akhirnya menghancurkan pil obat saat menerima pil Lightning, Xiao Yan tidak hanya akan kehilangan tempat juaranya tetapi juga akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Bagaimanapun, bagaimana seseorang bisa berpartisipasi jika pil obatnya hilang?
Suara gelombang dari seluruh alun-alun berkurang saat semua orang mendengar tawa dingin Old Mugu. Dengan pengingatnya, mereka akhirnya menemukan bahwa kekuatan sebenarnya dari Xiao Yan hanya di tingkat Dousong. Meskipun kekuatan semacam ini sudah cukup hebat, itu tidak cukup melawan pil lightning 5 warna. Cukup banyak orang yang saling memandang. Porsi tersulit sudah habis. Namun, mungkinkah Xiao Yan dipaksa mati pada saat kritis ini? Hanya sedikit orang yang benar-benar peduli jika seseorang bisa menerima pil lightning. Saat memurnikan pil obat selama waktu normal, alkemis dapat mengumpulkan banyak pembantu untuk membantu memblokir petir pil. Bagaimanapun, alkemis tidak mengandalkan diri mereka sendiri saat melawan orang lain. Banyak ahli yang secara sukarela melindungi seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat tinggi. Seorang alkemis tingkat tinggi tidak perlu khawatir mencari pembantu. Meskipun orang mungkin mengatakan ini, menerima pil lightning telah menjadi aturan pil gathering untuk waktu yang lama. Meskipun itu tidak sesuai dengan kenyataan situasi, seseorang tidak punya pilihan lain. Orang ini masih belum menyerah. Cao Ying sedikit mengerutkan alisnya saat kecemasan melintas di matanya. Pil lightning 5 warna benar-benar terlalu kuat. Meskipun dia yakin dengan kehebatan Xiao Yan, pil lightning 5 warna ini tidak akan bagus. Jika ada yang ceroboh, bukan tidak mungkin seseorang gagal melewati rintangan terakhir ini. Xiao Yan, yang merupakan orang yang terlibat, tersenyum di bawah fokus perhatian banyak orang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pil lightning 5 warna di langit. Senyuman di wajahnya menjadi lebih jelas. Benda ini benar-benar tonik yang bagus untuk boneka iblis buminya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal kecil seperti itu. Old Mugu berasumsi Xiao Yan tampil berani begitu dia betapa tenangnya Xiao Yan. Senyum dingin di wajahnya menjadi semakin kaya saat dia berkata dengan cara yang gelap dan padat, "Baiklah, aku yang dulu akan melihat bagaimana kamu akan menerima pil lightning 5 warna ini dengan kemampuanmu." Xiao Yan tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan melihat langit yang mendidih. Ada kilatan petir yang samar tapi terang yang memotong langit yang panjang dengan ledakan. Langit bersinar seperti matahari terbit. Dari tampang kekuatan yang menggelegar ini, pil lightning 5 warna ini memang sangat menakutkan. Tidak heran Old Mugu mengambil sikap menonton pertunjukan. Jika boneka iblis bumi tidak bisa menyerap petir, Xiao Yan mungkin benar-benar terjebak dengan sakit kepala hebat hari ini. Sayangnya, tawa lembut keluar dari mulut Xiao Yan. Tangannya dengan lembut diangkat dan cincin penyimpanan di jarinya sedikit berkedip. Segera, sosok perak cerah muncul di depannya. Boneka iblis bumi saat ini berada dalam keadaan yang menyedihkan setelah memblokir gerakan pembunuhan Old Gumu dalam pil realm. Tidak hanya dadanya tenggelam ke dalam tubuhnya, tetapi kulitnya yang lebih keras dari logam telah terbelah, memperlihatkan daging berwarna peraknya. Tindakan Xiao Yan yang tiba-tiba ini segera menarik banyak tatapan. Namun, setelah tatapan ini melihat bahwa dia telah memanggil boneka yang hampir lumpuh, mereka tanpa sadar merasa sedikit kecewa. Mungkinkah Xiao Yan berharap untuk berurusan dengan pil lightning 5 warna yang menakutkan dengan boneka yang hampir hancur ini? Old Mugu tercengang karena boneka iblis bumi yang dipanggil Xiao Yan. Dia akrab dengan hal ini. Jika boneka ini tidak melompat di depannya di dalam pil realm ini, dia pasti sudah membunuh Cao Ying di tempat. Karena kontaknya dengan benda ini, wajahnya tanpa sadar mengungkapkan senyum mengejek ketika dia melihat bahwa Xiao Yan berencana mengandalkan benda ini untuk memblokir petir pil 5 warna. Boneka ini bahkan tidak dapat menerima pukulan darinya. Bagaimana itu bisa menerima pil lightning 5 warna? Menurut tebakan Old Mugu, boneka berwarna perak itu seharusnya hanya sekitar bintang 8 atau 9 Dousong. Itu bisa dianggap sebagai boneka dengan level tinggi, dan bisa digunakan untuk memblokir 1 atau 2 baut dari pil lightning 5 warna. Namun, seseorang sedang melamun jika ingin mengandalkannya untuk menanggung seluruh pil lightning. Saya pikir Anda mencari solusi secara acak. Old Mugu menggelengkan kepalanya saat dia tertawa dengan nada mengejek. Xiao Yan tidak keberatan dengan tawa Old Mugu. Seseorang yang gagal akan selalu mencari cara lain untuk melampiaskan amarahnya. Ventilasi ini tampak sedikit menyedihkan. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap tubuh boneka iblis bumi. Meskipun boneka iblis bumi ini telah dibiarkan dalam keadaan tragis setelah pertempurannya dengan Mugu tua, untungnya benda ini tidak memiliki kecerdasan atau perasaan sakit dalam bentuk apapun. Selama tubuhnya tidak dihancurkan, ia akan mematuhi perintah Xiao Yan selamanya. Aku akan mengandalkanmu kali ini. Xiao Yan tersenyum saat tangannya dengan lembut menepuk tubuh boneka setan bumi. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat kelima warna petir, memancarkan suara gemuruh rendah di langit. Dia tertawa terbahak-bahak, "Ayo." Gemuruh petir di langit meningkat setelah Xiao Yan tertawa. Gemuruh yang dalam bergema di atas tanah. Kilatan petir setebal paha melesat menembus awan.
Petir itu berputar sebelum tiba-tiba menyusut. Segera, sambaran petir 5 warna meluncur turun dari awan seperti ular piton raksasa. Itu merobek udara, membawa suara robekan yang menakutkan saat itu dengan keras menerkam menuju panggung batu tempat Xiaoyan berada. Pergilah. Xiaoyan tersenyum saat melihat pil lightning akhirnya melepaskan serangan. Jarinya menunjuk ke langit saat dia dengan lembut memerintahkan. Teriakannya terdengar dan boneka iblis bumi, yang hampir seperti tumpukan sampah, segera menginjak tanah. Kekuatan kuat yang diciptakan meroketnya ke langit. Setelah itu bertabrakan dengan petir yang kuat di depan mata semua orang yang tertegun. Desahan segera terdengar di stadion ketika semua orang melihat apa yang terjadi. Hihi, Old Mugu juga tertawa aneh. Namun, sebelum dia bisa berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menemukan bahwa boneka iblis bumi, yang telah disambar petir 5 warna, tidak hancur berantakan. Sebagai gantinya, tubuhnya yang rusak perlahan mulai pulih dalam petir. Dadanya perlahan mulai terbentuk kembali. Boneka ini menyerap kekuatan petir. Mata Old Mugu langsung berkontraksi saat melihat boneka iblis bumi semakin terang setelah disambar petir. Jenis boneka aneh ini adalah salah satu yang belum pernah dia dengar. Tidak heran orang ini begitu percaya diri. Dia memiliki boneka yang unik. Brengsek, seandainya saya tahu saat itu, saya akan menghancurkannya di Pil Realm. Petik 2. Ekspresi Old Mugu berubah suram hingga menjadi menakutkan. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Jika pukulannya sedikit lebih berat dalam Pil Realm, Earth Demon Puppet ini akan sia-sia. Sekarang, Xiaoyan akan menggunakan senjata tajam ini untuk menghindari petir. Dibandingkan dengan kesuraman dan penyesalan dari Old Mugu, kelompok Cao Ying menghela nafas lega saat ini. Meskipun dia tidak menyadari mengapa boneka unik ini memiliki kekuatan seperti itu, kenyataan mengatakan kepada mereka bahwa Xiaoyan berhasil lulus ujian akhir. Tempat juara Pil Gathering adalah miliknya. Haha, anak kecil ini memang memiliki banyak harta. Boneka yang menyerap kekuatan petir. Saat itu, saya melihat satu di reruntuhan kuno. Sayangnya, itu hancur saat orang-orang itu memperebutkannya. Wanita cantik di panggung tinggi tersenyum saat dia mengenang dengan lembut. Mugu bajingan tua itu mungkin merasa tertekan. Pria tua berkulit gelap itu juga mengungkapkan senyum sombong di wajahnya saat ini. Xuan Kongzi mengangguk sambil menyeringai. Saat ini dia sekali lagi memulihkan ketenangannya yang biasa. Jari-jarinya menyilangkan satu sama lain saat dia tersenyum dan berkata, kali ini, menara pil kita akan berutang budi pada anak kecil ini. Wanita cantik dan pria berkulit gelap di sampingnya mengangguk dengan ekspresi berseri-seri ketika mereka mendengar kata-katanya. Jika Xiaoyan tidak membantu, kemungkinan tempat juara dari Pil Gathering ini akan mendarat di tangan bajingan tua Mugu kali ini. Pada saat itu, reputasi menara pil akan mengalami pukulan berat. Xiaoyan di platform batu sedang menatap boneka setan bumi. Itu tumbuh lebih cerah setelah disambar oleh banyak petir 5 warna, sementara mereka bertiga sedang mengobrol. Mata hitam pekat Xiaoyan memiliki ekspresi panas berkedip di atasnya. Dia bertanya-tanya apakah boneka setan bumi akan dapat berevolusi menjadi boneka setan langit setelah menyerap pil lightning 5 warna ini. Nafas Xiaoyan tanpa sadar menjadi tergesa-gesa setelah dia memikirkan kekuatan menakutkan dari boneka setan langit, sebanding dengan seorang elit Douzun.